Bab 3741 Dewa Terobosan Pil Surgawi. Sementara Duan Lingtian memikirkan Duan Qianyu, Ling Hu Heng dan Ling Hu Huan masih tercengang oleh jawaban Duan Lingtian. Mereka takut saudara perempuan saya akan mencari mereka untuk menyelesaikan rekening jika saya mati. Berdasarkan kata-kata Duan Lingtian, sepertinya penatua tertinggi Feng dan penatua tertinggi Lei takut menyinggung saudara perempuan Duan Lingtian. Ini berarti saudara perempuannya bukan orang biasa, yang juga berarti Duan Lingtian bukan orang biasa. Tidak heran kedua orang tua itu tidak langsung membunuh Duan Lingtian meskipun dia membunuh murid-murid tercinta mereka. Ling Hu Huan memandang Duan Lingtian dengan ekspresi serius di wajahnya yang gemuk dan bertanya, "Duan Lingtian, siapa saudara perempuanmu?" Bagaimanapun, bahkan Ling Hu Huan dan Ling Hu Heng harus waspada terhadap seseorang yang dapat mengintimidasi penatua tertinggi Feng dan penatua tertinggi Lei. Duan Lingtian tersenyum dan menjawab, "Kamu akan mengetahuinya di masa depan, penatua tertinggi Huan." Jelas bahwa Duan Lingtian tidak ingin mengungkapkan identitas saudara perempuannya sehingga Ling Hu Huan tidak melanjutkan pertanyaannya. Pada saat ini, Ling Hu Heng dan Ling Hu Huan menatap Duan Lingtian dengan tatapan berbeda. Sebelumnya, mereka hanya mengira dia adalah seorang junior yang sangat berbakat. Bagaimana mereka masih bisa memandangnya dengan cara yang sama sekarang setelah mereka mengetahui bahwa saudara perempuannya adalah seseorang yang bahkan dapat mengintimidasi penatua tertinggi Feng dan penatua tertinggi Lei. Ketiganya berhenti berbicara, dan Duan Lingtian duduk bersila di samping untuk beristirahat. Tidak butuh waktu lama sebelum sebuah pesan terdengar di telinganya. "Saudara muda Duan, apakah kamu baik-baik saja?" Pesan itu dari Wu Feng yang sebelumnya pergi ke tempat suci bersama Duan Lingtian. Wu Feng tidak mendapatkan kesempatan untuk bertemu Duan Lingtian sebelumnya. Terlebih lagi, Qian Yin telah mengusir hampir semua orang dari tempat kultivasi murid inti sebelumnya sehingga dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Ketika dia mengetahui bahwa semua orang telah pergi, dia akhirnya mengirim pesan ke Duan Lingtian. "Saya baik-baik saja," jawab Duan Lingtian, "Kakak senior Wu, terima kasih atas perhatian Anda." "Kamu baik-baik saja." Wu Feng bingung. "Saudara muda Duan, apakah penatua tertinggi Feng dan penatua tertinggi Lei benar-benar membiarkan Anda lolos?" Wu Feng hampir yakin bahwa Duan Lingtian akan mati hari ini. Bagaimanapun juga, dia telah membunuh dua murid tercinta dari dua tetua tertinggi. Merupakan keajaiban bahwa Duan Lingtian masih hidup. Apakah menurutmu itu ajaib? Lalu, di mana kamu sekarang? Wu Feng bertanya, apakah mereka memenjarakanmu? Apakah mereka akan membunuhmu nanti? Saudara muda Duan, saya akan berbicara dengan penatua Tang Chun. Mungkin, dia bisa menghubungi penatua Sui Haichuan. Jika penatua Sui bersedia menerima Anda sebagai muridnya, dia pasti akan melindungi Anda dari para tetua tertinggi. Tidak perlu untuk itu, kata Duan Lingtian saat kehangatan menyelimuti hatinya, "Kakak Wu, kamu tampaknya dalam keadaan pikiran yang lebih baik sekarang. Sepertinya jiwa sisa Qin Wu tidak terlalu mempengaruhimu. Omong-omong, saya telah membuat beberapa kemajuan dalam kultivasi saya baru-baru ini. Aku hanya selangkah lagi untuk menjadi Raja Dewa Perantara. Saudara muda Duan, mari kita kesampingkan itu untuk saat ini. Kamu ada di mana? Bolehkah aku datang dan melihatmu?" Wu Feng bertanya. Duan Lingtian menjawab, "Saya telah meninggalkan Sekte Kabut Tersembunyi." "Kamu telah meninggalkan Sekte Kabut Tersembunyi?" Wu Feng terkejut. "Betul sekali. Kamu mau pergi kemana? Kedua tetua tertinggi benar-benar membiarkanmu pergi." Petik 2. Mereka secara alami ingin menghukum saya. Namun, saya tidak kembali ke sekte sendirian. Saya membawa dua orang lain bersama saya. Dengan mereka di sekitar, dua tetua tertinggi hanya bisa menonton ketika saya pergi. Petik 2. Siapa mereka? Bahkan dua tetua tertinggi tidak berdaya melawan mereka. Petik 2. Mereka adalah penatua tertinggi Heng dan penatua tertinggi Huan dari klan Ling Hu. "Kakak senior Wu, saya sudah mengumumkan bahwa saya bukan lagi murid dari Sekte Kabut Tersembunyi. Setelah meninggalkan sekte, saya bergabung dengan klan Ling Hu. Saya akan bergabung dengan Sekte Naga Terbang di bawah panji klan Ling Hu." Klan Ling Hu. Setelah hening sejenak, Wu Feng bertanya lagi, "Saudara muda Duan, apakah Anda sudah memastikan apakah Ling Hu Chuyin adalah istri Anda?" "Saya belum bertemu dengannya, jadi saya tidak bisa memastikannya," jawab Duan Lingtian melalui transmisi suara. "Salah satu alasan saya bergabung dengan klan adalah untuk mengkonfirmasi masalah ini. Selain itu juga karena tidak mungkin lagi bagi saya untuk tetap di sekte." Petik 2. Wu Feng menghela nafas. "Saat itu, kamu seharusnya tidak menolak penatua tertinggi Lei secara terbuka.
Anda bisa menemukan cara untuk menolaknya dengan sopan secara pribadi. Dengan itu, Long Xiao mungkin tidak menaruh dendam padamu. Semuanya terjadi karena Long Xiao. Jika bukan karena Long Xiao, Sangguan Xiong Feng tidak akan menargetkan Duan Lingtian juga. Tanpa Long Xiao, Duan Lingtian akan memiliki waktu yang mudah di Sekte Kabut Tersembunyi sebelum memasuki Sekte Naga Terbang. Sekte Kabut Tersembunyi akan menyesali tindakan mereka suatu hari nanti, kata Duan Lingtian. Duan Lingtian berencana untuk bergabung dengan faksi klan Linghu setelah memasuki Sekte Naga Terbang. Pada saat itu, tidak dapat dihindari baginya untuk berbenturan dengan orang-orang dari faksi Sekte Kabut Tersembunyi. Bagaimanapun, mari kita bertemu di Sekte Naga Terbang di masa depan, kakak senior Wu. Anda harus berkultivasi dengan rajin. Kalau tidak, pada saat Anda memasuki Sekte Naga Terbang, saya mungkin sudah pergi, kata Duan Lingtian. Pada saat ini, Duan Lingtian mengingat dua teman yang dia temui saat dia berada di Akademi Kabut Tersembunyi Kota Skywind, Ding Yan dan Hou Qingning. Dia ingat terakhir kali dia berbicara dengan Hou Qingning berkata bahwa Ding Yan tiba-tiba meninggalkan Akademi Kabut Tersembunyi. Satu-satunya teman yang dia tinggalkan di Akademi Kabut Tersembunyi sekarang adalah Hou Qingning. Astaga, dengan kapal terbang kelas Tuan, tidak butuh waktu lama bagi ketiganya untuk tiba di tanah klan Linghu. Setelah Duan Lingtian mengucapkan selamat tinggal pada Linghu Huan dan Linghu Heng, keduanya pergi. Bagaimanapun, mereka telah menyelesaikan tugas mereka. Setelah keduanya pergi, Duan Lingtian bertemu dengan Linghu Renjie, pemimpin klan dari klan Linghu. Ketika Linghu Renjie bertemu Duan Lingtian lagi, ada ekspresi kompleks di wajahnya. Sebelum Duan Lingtian kembali, Linghu Huan sudah menceritakan semua yang terjadi di Sekte Kabut Tersembunyi kepadanya. Yang paling penting, dia juga telah belajar tentang saudara perempuan misterius Duan Lingtian. Meskipun demikian, dia masih agak antusias meskipun ada emosi yang kompleks di hatinya. Selamat datang di klan Linghu, Duan Lingtian. Ini semua berkat Anda bahwa saya berhasil melarikan diri dengan aman dari Sekte Kabut Tersembunyi kali ini, kata Duan Lingtian penuh terima kasih. Lagi pula, jika Linghu Heng dan Linghu Huan tidak menemaninya ke Sekte Kabut Tersembunyi hari ini, dia akan dipenjara atau dibunuh. Bahkan jika dia dipenjara, dia akhirnya akan dibunuh karena dia tidak memiliki pendukung sama sekali. Lagi pula, jika tidak ada yang datang untuk menyelamatkannya setelah waktu yang lama, Sekte Kabut Tersembunyi akan mengetahui bahwa dia tidak memiliki pendukung dan membunuhnya. Duan Lingtian hanya kebetulan bertemu Duan Qiaoyu. Mereka bahkan tidak menukar mutiara jiwa. Bahkan jika dia ingin meminta bantuannya, dia tidak punya cara untuk menghubunginya. Klan secara alami harus membantumu. Bagaimanapun, klan kami masih perlu mengandalkanmu di masa depan, kata Linghu Renjie sambil tertawa. Selama itu dalam kemampuan saya dan tidak melanggar prinsip saya pasti tidak akan menolak permintaan klan, kata Duan Lingtian. Aku percaya kamu. Setelah itu, Linghu Renjie secara pribadi menunjukkan Duan Lingtian ke halaman luas yang telah diatur untuknya. Semua yang dia butuhkan telah ditempatkan di sana. Bahkan ada pembantu rumah tangga, pelayan, dan pelayan di halaman. Selama ini, kamu bisa berkultivasi tanpa khawatir di klan. Jika Anda butuh sesuatu, Anda dapat berbicara dengan pengurus rumah tangga. Jika dia tidak dapat membantu Anda dapat mencari saya, kata Linghu Renjie. Adapun masalah memasuki Sekte Naga Terbang, meskipun klan dapat merekomendasikan Anda untuk bergabung dengan sekte sekarang dengan bakat bawaan dan keterampilan pemahaman Anda, saya rasa ini belum waktu yang tepat. Linghu Renjie menjelaskan, setelah 26 tahun, Sekte Naga Terbang akan merekrut murid luar yang hanya terjadi setiap 100 tahun sekali. Pada saat itu, mereka yang berusia di bawah 10.000 tahun dapat mengikuti ujian rekrutmen. Jika Anda lulus ujian, Anda akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kontes besar naga laten. 100 peserta teratas akan dihargai dengan murah hati oleh Sekte Naga Terbang. Hadiah 3 peserta teratas bahkan lebih murah hati. Hanya murid baru yang lulus ujian rekrutmen yang dapat berpartisipasi dalam kontes besar naga laten. Oleh karena itu, jika Anda bergabung dengan sekte sekarang, Anda tidak akan dapat berpartisipasi dalam kontes besar naga laten. Setelah jeda, Linghu Renjie terus berkata, untuk kontes besar naga laten sebelumnya, 10 peserta teratas dihadiahi dengan pil dewa terobosan dewa. Saya menerima berita bahwa hadiah untuk 10 peserta teratas dalam kontes yang akan datang juga adalah pil dewa terobosan dewa. Pil hanyalah salah satu dari banyak hadiah untuk mereka yang berada di peringkat 10 besar. Tak perlu dikatakan, semakin tinggi peringkat Anda, semakin banyak hadiahnya. Petik 2. Pil Dewa Terobosan Dewa.
Mata Duan Lingtian berbinar segera setelah Linghu Renjie menyebutkan Lord Breakthrough Divine Peel. Inilah alasan mengapa saya pikir Anda harus menunggu daripada bergabung dengan Sekte Naga Terbang sekarang, kata Linghu Renjie. Tentu saja, jika Anda ingin bergabung dengan Sekte sekarang, saya akan menghormati keinginan Anda. Bab 3742 Pilihan Duan Lingtian. Meskipun pil keberuntungan menentang surga, pil itu hanya berguna bagi para dewa. Di sisi lain, di antara pil surgawi yang bermanfaat bagi Raja para Dewa, pil Dewa Terobosan Dewa adalah salah satu yang terbaik. Meskipun Lord Breakthrough Divine Peel tidak akan meningkatkan basis kultivasi seseorang, itu bisa menghilangkan hambatan yang mungkin dihadapi Raja Dewa tingkat lanjut ketika mencoba menerobos untuk menjadi dewa-dewa yang belum sempurna. Terlepas dari metode kultivasi seseorang, pil akan memungkinkan seseorang untuk dengan mudah menerobos ke tahap berikutnya. Berdasarkan pengetahuan Duan Lingtian, pil Dewa Terobosan Dewa sangat sulit untuk disempurnakan. Mereka yang berasal dari pasukan peringkat kaisar biasanya hanya akan mampu memperbaiki satu pil dalam 100 tahun. Bagaimana mungkin dia tidak merasa terkejut bahwa Sekte Naga Terbang memberikan 10 pil Dewa Terobosan Dewa selama kontes besar naga laten? Duan Lingtian bertanya dengan ekspresi kagum di wajahnya. Alkemis di Sekte Naga Terbang mampu memperbaiki 10 pil Dewa Terobosan Dewa. Linghu Renjie menjawab dengan senyum di wajahnya. Mantan pemimpin sekte dari Sekte Naga Terbang telah terobsesi dengan alkimia sejak dia masih muda. Setelah dia pensiun dan menjadi tetua tertinggi, dia memiliki lebih banyak waktu untuk belajar alkimia karena beban kerjanya sangat berkurang. 1000 tahun yang lalu, dia memiliki terobosan besar. Dia tidak hanya meningkatkan tingkat keberhasilannya dalam menyempurnakan pil surgawi tingkat tuan, tetapi dia bahkan berhasil menyempurnakan pil Dewa Terobosan Dewa. Sejak itu, ia menjadi terkenal di seluruh Eastern Ridge Mansion. Beberapa pasukan peringkat kaisar teratas telah mencoba merekrutnya ke pihak mereka juga. Lagi pula, kebanyakan alkemis di Eastern Ridge Mansion hanya bisa memperbaiki satu dengan susah payah. Namun, dia bisa dengan mudah memperbaikinya. Petik 2. Duan Lingtian mengangguk. Karena mantan pemimpin Sekte Naga Terbang memiliki keterikatan pada sekte tersebut, dia secara alami tidak akan tergoda untuk bergabung dengan pasukan peringkat kaisar lainnya yang mencoba merekrutnya. Tanpa keterikatannya, bagaimana bisa tinggal di Sekte Naga Terbang? Meskipun Sekte Naga Terbang adalah sekte tingkat kaisar, sekarang tidak ada lagi kaisar dewa. Faktanya, banyak sekte peringkat kaisar seperti Sekte Naga Terbang di Eastern Ridge Mansion. Biasanya, alkemis yang sangat berbakat tidak akan bergabung dengan pasukan peringkat kaisar tanpa kaisar dewa. Bagaimanapun, banyak pasukan peringkat kaisar dengan kaisar dewa bersedia menerima mereka. Di masa lalu, ketika Duan Lingtian baru saja tiba di Realm Battlefield setelah melakukan perjalanan melalui robekan spasial di Nine Serenities Battlefield, dia telah bertemu dengan seorang lelaki tua bernama Ye Bei Yuan yang telah berbaik hati mengantarnya ke pangkalan terdekat. Pada saat itu, lelaki tua itu mengatakan bahwa dia berasal dari Sekte Surga yang Agung, sebuah sekte tingkat kaisar di Istana Punggungan Timur yang seperti Sekte Naga Terbang. Jika saya seorang alkemis berbakat, akan mudah bagi saya untuk bergabung dengan salah satu pasukan peringkat kaisar teratas di Eastern Mansion Ridge. Tidak peduli yang mana yang saya pilih untuk bergabung, lingkungan kultivasi dan sumber daya saya pasti akan bagus. Duan Lingtian meratap dalam hati. Ketika Duan Lingtian berada di dunia biasa, dia agak ahli dalam memurnikan pil. Setelah dia naik ke alam Devata, dia masih berlatih pil pemurnian pada awalnya. Namun, seiring berjalannya waktu, dia menghabiskan lebih banyak waktu untuk berkultivasi dan menangani masalah yang dia temui. Pada akhirnya, dia akhirnya mengabaikan keterampilan pemurnian pilnya. Saat ini, dia tidak tahu bagaimana memurnikan pil sama sekali di alam dewa karena metodenya berbeda. Dia bertanya-tanya apakah sudah waktunya untuk memoles keterampilannya lagi. Mungkin, keterampilan ini akan membantunya bergabung dengan kekuatan yang lebih kuat. Pada saat ini, Linghu Renjie berkata, Duan Lingtian, setelah Anda mempertimbangkannya, beritahu saya pendapat Anda. Dia tersenyum sebelum melanjutkan berkata, bagaimanapun, saya percaya bahwa dengan bakat bawaan dan keterampilan pemahaman Anda akan dapat menjadi Lord of Gods bahkan tanpa Lord Breakthrough Divine Peel. Selain itu, masih ada cara bagi Anda untuk mendapatkan pil bahkan jika Anda bergabung dengan sekte sekarang bahkan jika prosesnya akan cukup merepotkan. Duan Lingtian berkata dengan tegas, pemimpin klan, saya akan menunggu dan bergabung dengan Sekte Naga Terbang nanti sehingga saya dapat berpartisipasi dalam kontes besar naga laten. Apa kamu yakin? Linghu Renjie bertanya lagi meskipun dia merasa lega dengan jawaban ini.
Secara alami, dia pikir yang terbaik adalah Duan Lingtian menunggu. Dia yakin dengan bakat Duan Lingtian akan dapat menempati peringkat 10 besar sekarang, apalagi lebih dari 20 tahun kemudian. Bagaimanapun, Duan Lingtian mampu membunuh 2 murid inti di Sekte Kabut Tersembunyi yang termasuk di antara 5 murid inti teratas hanya dengan 1 serangan. Meskipun dia telah mendengar bahwa Duan Lingtian mengandalkan artefak surgawi untuk membunuh 2 murid inti dari Sekte Kabut Tersembunyi, dia yakin Duan Lingtian masih menyembunyikan kekuatannya. Jika Duan Lingtian mengungkapkan sepenuhnya pemahamannya tentang pedang Dao, kekuatannya akan meningkat lebih banyak lagi. Ya, Duan Lingtian mengangguk. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan pedang suci terkemuka yang dia gunakan untuk membunuh Sangguan Xiong Feng dan Long Xiao dari cincin tata ruangnya dan menyerahkannya kepada Linghu Renjie sambil berkata, "Terima kasih, pemimpin klan. Saya tidak akan bisa membunuh mereka dengan serangan jika bukan karena artefak surgawi terkemuka yang Anda pinjamkan kepada saya." Petik 2. Setelah mengambil artefak divin yang menonjol, Linghu Renjie menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya meminjamkan artefak divin yang menonjol sehingga Anda tidak perlu mengungkapkan kedalaman pemahaman pedang Dao Anda. Anda bisa membunuh mereka dengan mudah dengan pedang Dao Anda." Linghu Renjie akan memberitahu Duan Lingtian untuk menyimpan pedang jika itu hanya artefak surgawi biasa. Sayangnya, klan Linghu hanya memiliki beberapa artefak surgawi yang menonjol sehingga dia tidak bisa begitu saja memberikannya kepada Duan Lingtian. Sedikit yang dia tahu, Duan Lingtian tidak kekurangan artefak surgawi yang menonjol. Faktanya, Duan Lingtian bahkan memiliki artefak surgawi yang menonjol dengan jiwa artefak yang lengkap. Duan Lingtian, aku yakin kamu akan berada di peringkat 10 besar setidaknya selama kontes besar naga laten. Anda mungkin diberi hadiah dengan artefak surgawi yang menonjol jika Anda berada di peringkat 3 besar. Sangat mudah bagi Anda untuk peringkat di 10 besar, tetapi akan lebih sulit untuk peringkat di 3 besar bahkan jika Anda menggunakan pedang Dao Anda. Anda tidak diizinkan untuk menggunakan artefak surgawi dan metode eksternal selama kontes besar naga laten. Bahkan jika Anda bisa, akan ada peserta yang memiliki artefak surgawi yang menonjol juga sehingga Anda tidak akan mendapat keuntungan. Untuk alasan ini, Anda harus fokus berkultivasi dan menerobos selama ini, kata Linghu Renjie sambil tersenyum. Jangan khawatir, pemimpin klan. Saya sadar akan hal ini, kata Duan Lingtian. Dia tidak pernah berpuas diri dalam hal kultivasinya. Dia telah datang begitu jauh dari saat dia berada di alam duniawi mengandalkan kekuatannya, setelah semua. Linghu Renjie mengangguk. Baik-baik saja maka. Klan Linghu akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda mencapai terobosan dan menjadi Raja Dewa Perantara. Saya akan mencoba dan membantu Anda dengan hukum ruang angkasa Anda juga. Petik 2. Setelah Duan Lingtian mengungkapkan rasa terima kasihnya, Linghu Renjie pergi. Pada saat ini, seorang pelayan tua menyapa Duan Lingtian, "Tuan muda. Nama saya Wang Fu. Pemimpin klan telah menugaskan saya untuk melayani Anda selama lebih dari 20 tahun ke depan." Petik 2. Fu senior, maaf merepotkanmu, kata Duan Lingtian sambil tersenyum sebelum dia mengangguk pada pelayan di sekitarnya. Kemudian, dia meminta Wang Fu untuk membawanya ke kamarnya. Kamar tidur Duan Lingtian begitu luas sehingga hanya setengah ukuran bangunan. Ada tempat tidur besar dan dia melihat meja penuh dengan mutiara. Matanya langsung tertuju pada mutiara. Setelah melihat ini, Wang Fu menjelaskan, "Tuan muda, ini adalah mutiara gambar terapung yang disiapkan oleh pemimpin klan untuk Anda. Mereka berisi rekaman duel antara Raja para Dewa atau lebih kuat yang telah memahami hukum ruang angkasa." Duan Lingtian merasa tersentuh oleh upaya dan perhatian Linghu Renjie. Kemudian, dia mengirim pesan ke Linghu Renjie untuk mengucapkan terima kasih lagi. Mutiara gambar mengambang telah menjadi bagian dari koleksi klan Linghu kami selama beberapa generasi. Saya harap mereka akan berguna bagi Anda bahkan jika itu tidak berguna seperti buah surgawi yang dapat secara langsung membantu Anda dengan hukum ruang angkasa atau loh batu yang ditinggalkan oleh para ahli yang memahami hukum ruang angkasa, jawab Linghu Renjie, kita harus memiliki kamar hukum ruang angkasa, tetapi itu tidak akan berguna bagimu. Mempertimbangkan pemahaman Anda, saya khawatir sebagian besar kamar hukum ruang angkasa di Eastern Ridge Mansion tidak akan berguna bagi Anda. Saya akan mulai mencari buah surgawi dan tablet batu yang akan membantu Anda dengan Fus Profundities 4 kali lipat. Bab 3743 Kuang Tian Zeng, Penatua dalam Sekte Naga Terbang. Karena ada kamar hukum di alam Devata, wajar saja jika alam dewa juga memilikinya. Duan Lingtian telah mengetahui hal ini setelah dia tiba di tanah energi yang mendalam.
Ada kelas yang berbeda dari kamar hukum di alam dewa. Sebagian besar kamar hukum harus dibangun di atas urat batu dewa, dan batu dewa diperlukan untuk mengisi bahan bakar kamar saat sedang digunakan. Nilai batu surgawi akan menentukan nilai kamar. Kamar hukum yang Duan Lingtian kunjungi di kuil judul di alam Devata di masa lalu adalah kamar kelas terendah, dan seseorang hanya membutuhkan pengetahuan tentang formasi untuk membangunnya. Itu hanya bisa membantu seseorang memahami kedalaman ke tahap penguasaan dan membutuhkan banyak batu suci untuk bahan bakarnya. Oleh karena itu, pasukan kelas raja akan menggunakan kamar semacam ini untuk membiarkan anggota mereka memahami hukum. Kamar hukum yang dapat membantu seseorang untuk memahami Fus Profunditis harus dibangun di atas urat batu surgawi. Biasanya, hanya pasukan peringkat raja yang memiliki tambang batu dewa yang memiliki urat batu dewa. Tak perlu dikatakan, sejumlah besar batu surgawi diperlukan untuk menggunakan kamar hukum ini. Karena alasan ini, pasukan peringkat tuan jarang mengizinkan anggota untuk memasuki kamar hukum ini. Misalnya, bahkan murid inti dan pejabat tinggi di klan Linghu tidak bisa begitu saja memasuki kamar hukum di klan mereka. Untuk menggunakan kamar hukum, mereka harus mendapatkan izin khusus. Seseorang akan dijatuhi hukuman mati jika mereka memasuki kamar hukum di klan Linghu tanpa izin. Namun, berdasarkan kata-kata Linghu Renjie, sepertinya dia akan memberikan Duan Lingtian akses tanpa syarat ke kamar hukum klan Linghu. Duan Lingtian tahu bahwa kata-kata Linghu Renjie tulus sehingga dia berkata melalui transmisi suara, "Terima kasih, pemimpin klan." Setelah itu, Wang Fu menyerahkan mutiara jiwanya kepada Duan Lingtian dan berkata dengan membungkus sebelum pergi, "Tuan muda, Anda menghubungi saya jika Anda membutuhkan saya. Aku akan pergi sekarang." Setelah Wang Fu pergi, Duan Lingtian tidak langsung berkultivasi. Sebagai gantinya, dia mengambil Floating Image Pearl. Saat dia memfokuskan pikirannya, proyeksi seperti kehidupan muncul di depannya segera. Dia melihat dua pria berduel di dataran yang luas. Salah satunya adalah seorang ahli yang memahami banyak kedalaman Fus 3 kali lipat dari hukum ruang angkasa. Karenanya, dia sangat asyik menonton proyeksi. Setelah Duan Lingtian meninggalkan Sekte Kabut Tersembunyi dan kembali ke klan Linghu bersama Linghu Heng dan Linghu Huan, dua tetua tertinggi dari klan Linghu, berita tentang Duan Lingtian, seorang murid inti dari sekte tersebut, meninggalkan sekte tersebut dan bergabung dengan sekte tersebut. Klan Linghu mulai menyebar di Sekte Kabut Tersembunyi. Berita itu menimbulkan keributan besar di Sekte Kabut Tersembunyi. Karena tidak banyak orang yang tahu detail tentang apa yang telah terjadi, mereka secara alami marah dengan apa yang mereka anggap sebagai pengkhianatan Duan Lingtian. Duan Lingtian adalah yang tidak tahu berterima kasih. Saya mendengar bahwa penatua tertinggi Feng dan penatua tertinggi Lei menyelamatkan Duan Lingtian setelah dia membunuh kakak senior Sangguan Xiong Feng dan kakak senior Long Xiao karena mereka menghargai bakatnya. Siapa yang mengira bahwa bukan hanya Duan Lingtian yang tidak bersyukur, tetapi dia bahkan mengkhianati kita dan membelot ke klan Linghu. Betapa tercela. Sayang, aku tidak cukup kuat. Kalau tidak, aku akan membunuh yang tidak tahu berterima kasih itu atas nama Sekte Kabut Tersembunyi. Sebagian besar anggota Sekte Kabut Tersembunyi sangat marah dan berpikir bahwa Duan Lingtian tidak tahu berterima kasih. Tidak banyak orang yang berpihak padanya. Faktanya, Qian Yin, pemimpin sekte dari Sekte Kabut Tersembunyi, memainkan peran besar dalam memanipulasi pendapat semua orang. Lagi pula, dia sangat marah karena Duan Lingtian tidak hanya lolos tanpa cedera setelah membunuh Sangguan Xiong Feng dan Long Xiao, tetapi Duan Lingtian bahkan bergabung dengan klan Linghu. Oleh karena itu, dia diam-diam memerintahkan orang untuk memfitnah Duan Lingtian untuk melampiaskan amarahnya. Karena ini hanya tipuan kecil, bahkan jika Duan Lingtian berasal dari kekuatan yang luar biasa, mereka kemungkinan tidak akan mengejar masalah ini. Selain itu, karena dia telah melakukan semuanya secara diam-diam, tidak ada yang bisa menyalahkannya. Di sudut Sekte Kabut Tersembunyi, Duan Lingtian telah meninggalkan Sekte Kabut Tersembunyi. Dia bergabung dengan klan Linghu setelah meninggalkan sekte. Saya harus segera melapor kembali. Tidak butuh waktu lama bagi 10.000 mata-mata Sekte Iblis untuk melaporkan kembali ke atasan mereka di 10.000 Sekte Iblis. Setelah menerima berita itu, seorang tetua bergegas untuk melapor ke Lan Qing, pemimpin sekte dari 10.000 Sekte Iblis. Lan Qing terkejut dengan berita itu. Duan Lingtian mengkhianati Sekte Kabut Tersembunyi dan bergabung dengan klan Linghu. Setelah Lan Qing sadar kembali, dia tidak membuang waktu dan berjalan ke tempat budidaya Duzan untuk berbicara dengan Kuang Tianzeng, yang telah kembali dari Sekte Naga Terbang. Kuang Tianzeng adalah dewa-dewa perantara dan sesepuh dalam dari Sekte Naga Terbang.
Dia telah kembali ke 10.000 sekte iblis karena kematian muridnya, Chu Han. Dia menduga pelaku yang bertanggung jawab atas kematian Chu Han adalah Wu Feng dan Duan Lingtian dari sekte kabut tersembunyi. Setelah Wu Feng kembali ke sekte kabut tersembunyi, Kuang Tianzeng memutuskan untuk menunggu kembalinya Duan Lingtian sebelum dia bergerak. Ketika dia pertama kali mendengar bahwa Duan Lingtian telah kembali, matanya langsung berbinar. Sayangnya, mereka meredup lagi ketika dia mendengar kata-kata Lan King selanjutnya. Duan Lingtian mengkhianati sekte kabut tersembunyi dan bergabung dengan klan Linghu. Ekspresi Kuang Tianzeng segera menjadi gelap. Lagi pula, segalanya menjadi lebih rumit. Tidak hanya dia harus pergi ke sekte kabut tersembunyi, tapi sekarang, dia juga harus pergi ke klan Linghu. Aneh bahwa penatua tertinggi Feng dan penatua tertinggi Lei tidak segera membunuh Duan Lingtian meskipun dia membunuh murid-murid tercinta mereka. Karena ada konflik berkepanjangan antara Duan Lingtian dan murid dua tetua tertinggi, kemungkinan Duan Lingtian tidak kembali ke sekte untuk menghindari mereka. Begitu dia kembali, Long Xiao segera mencarinya. Duan Lingtian pasti telah membuat semua persiapan yang diperlukan sebelum dia kembali ke sekte tersebut. Kuang Tianzeng bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya Duan Lingtian membawa anggota klan Linghu kembali ke sekte bersamanya. Anggota yang pergi bersamanya hanya bisa menjadi saudara perempuan pemimpin klan atau tetua tertinggi mereka. Menurut pendapat saya, kemungkinan saudara perempuan pemimpin klan yang mengikuti Duan Lingtian kembali ke sekte. Lagi pula, Duan Lingtian telah menjelaskan bahwa dia ingin mengejar Ling Hu Chuyin yang ibunya adalah saudara perempuan pemimpin klan. Meskipun dia mengumumkan bahwa putrinya tidak akan menikah, dihadapkan dengan kandidat yang berbakat dan cakap seperti Duan Lingtian, bukan tidak mungkin baginya untuk berubah pikiran. Lan King dan Du Zhan mengangguk setuju ketika mereka mendengar spekulasi Kuang Tianzeng. Meskipun spekulasi Kuang Tianzeng sebagian besar akurat, jelas dia tidak memiliki pemahaman yang baik tentang ibu Ling Hu Chuyin sama sekali dan percaya rumor niat Duan Lingtian untuk mengejar Ling Hu Chuyin. Adik laki-laki, kata Kuang Tianzeng dengan suara rendah setelah menarik napas dalam-dalam, pergilah ke sekte kabut tersembunyi atas namaku dan bawa Wu Feng kepadaku. Beritahu sekte saya ingin Wu Feng. Saya yakin mereka tidak akan berani menolak atau menolak saya untuk murid batiniah belaka. Saya akan pergi ke klan Linghu dan berurusan dengan mereka karena mereka memperlakukan Duan Lingtian seperti harta karun. Mereka tidak akan menyerahkan Duan Lingtian jika aku tidak muncul. Setelah Du Zhan setuju, Kuang Tianzeng segera pergi ke klan Linghu. Du Zhan tidak membuang waktu juga dan pergi ke sekte kabut tersembunyi. Astaga! Kuang Tianzeng melakukan perjalanan ke klan Linghu menggunakan kapal terbang dan terbang dengan kecepatan dewa-dewa tingkat lanjut. Orang hanya bisa membayangkan berapa banyak batu surgawi yang dibutuhkan untuk mengisi bahan bakar kapal terbang. Tidak butuh waktu lama sebelum Kuang Tianzeng tiba di klan Linghu. Anggota klan Linghu yang berpatroli di sekeliling perkebunan klan Linghu terkejut ketika mereka melihat kapal terbang kelas penguasa di langit. Seorang tetua melangkah maju dan bertanya kepada Kuang Tianzeng, yang baru saja turun dari kapal terbang, "Tuanku, bolehkah saya menanyakan nama Anda?" Mereka yang memiliki kapal terbang kelas tuan jelas bukan orang biasa. Bahkan di klan Linghu, hanya ada 2 kapal terbang kelas penguasa. Salah satunya dengan Linghu Renjie, dan yang lainnya dengan leluhur klan. Tidak hanya kapal terbang kelas tuan yang mahal, tetapi mereka juga merupakan simbol status. Kuang Tianzeng mengumumkan dengan keras, "Kuang Tianzeng. Saya adalah penatua batin dari Sekte Naga Terbang." Bab 3744 Linghu Renjie berurusan dengan Kuang Tianzeng dengan acuh tak acuh. Meskipun tetua dari klan Linghu dapat mengatakan bahwa Kuang Tianzeng bukan orang biasa, dia masih terkejut mengetahui bahwa Kuang Tianzeng adalah tetua dalam dari Sekte Naga Terbang, sekte peringkat kaisar di atas klan Linghu. "Salam Tuan Kuang," kata sesepuh saat dia dan bawahannya membungkuk. Dia tidak meragukan identitas Kuang Tianzeng sama sekali karena hanya sedikit yang berani menyamar sebagai sesepuh dalam dari Sekte Naga Terbang. Apalagi ditambah dengan kapal terbang kelas tuan, dia yakin pihak lain tidak berbohong. Setelah beberapa saat, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan Kuang, bolehkah saya bertanya apa yang membawa Anda ke sini ke klan Linghu?" "Aku di sini untuk bertemu pemimpin klanmu, Linghu Renjie." Kuang Tianzeng berkata dengan acuh tak acuh. Sebagai sesepuh dalam Sekte Naga Terbang, status Kuang Tianzeng secara alami lebih tinggi daripada Linghu Renjie. Oleh karena itu, ketika Linghu Renjie mengetahui kunjungan Kuang Tianzeng, dia segera keluar untuk menyambut Kuang Tianzeng. Untuk menjadi tetua dalam dari Sekte Naga Terbang, setidaknya seseorang harus menjadi dewa-dewa perantara yang luar biasa.
Orang seperti itu dianggap tidak buruk di Sekte Naga Terbang, sendirian di klan Linghu. Tetua Tianzeng, silakan masuk, kata Linghu Renjie sambil memberi isyarat mengundang ke Kuang Tianzeng. Tetua dari klan Linghu mungkin tidak pernah mendengar nama Kuang Tianzeng, tetapi Linghu Renjie pasti pernah mendengar tentang Kuang Tianzeng. Anggota dari 10.000 faksi iblis di Sekte Naga Terbang semuanya berasal dari 10.000 sekte iblis. Meskipun faksi Linghu dan faksi 10.000 iblis tidak memiliki permusuhan di antara mereka, bagaimanapun juga, mereka masih merupakan pesaing di Sekte Naga Terbang. Meskipun demikian, Linghu Renjie tidak berani lalai. Bagaimanapun juga Kuang Tianzeng adalah dewa-dewa perantara dan sesepuh dalam Sekte Naga Terbang. Kuang Tianzeng tidak berencana untuk memasuki tanah klan Linghu, jadi dia berkata tanpa nada dan terus terang, itu tidak perlu. Saya hanya datang untuk satu alasan. Apa itu? Linghu Renjie bertanya dengan bingung. Apa yang dibutuhkan seorang tetua dalam Sekte Naga Terbang dari klan Linghu? Apapun itu, dia yakin bukanlah sesuatu yang baik jika Kuang Tianzeng tiba-tiba muncul. Saya datang karena saya perlu meminjam anggota Anda, pemimpin klan Linghu, kata Kuang Tianzeng sambil tersenyum. Apa maksudmu, Penatua Tianzeng? Harap langsung, kata Linghu Renjie dengan senyum masam. Aku ingin membawa Duan Lingtian pergi, kata Kuang Tianzeng sambil menatap Linghu Renjie dengan penuh arti. Linghu Renjie tidak akan terlalu memikirkannya jika Kuang Tianzeng meminta orang lain. Namun, Duan Lingtian baru saja tiba di klan Linghu belum lama ini, tetapi Kuang Tianzeng sudah datang mencari Duan Lingtian. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah Sekte Kabut Tersembunyi memiliki andil dalam kunjungan dan permintaan Kuang Tianzeng. Setelah memikirkannya lagi, Linghu Renjie berpikir itu tidak mungkin. Persaingan antara Sekte Kabut Tersembunyi dan 10.000 sekte iblis dimulai bertahun-tahun yang lalu dan tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Kebencian mereka begitu dalam sehingga faksi mereka masing-masing di Sekte Naga Terbang tidak melepaskan kesempatan untuk mencari kesalahan satu sama lain. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana Kuang Tianzeng bisa datang atas nama Sekte Kabut Tersembunyi? Penatua Kuang Tianzeng, bolehkah saya bertanya mengapa? Linghu Renjie bertanya ketika dia sadar kembali. Pada saat yang sama, dia mengirim pesan ke Duan Lingtian dan bertanya, Duan Lingtian, apakah Anda tahu mengapa Kuang Tianzeng, seorang tetua dari Sekte Naga Terbang, datang untuk Anda? Setelah mendengar kata-kata Linghu Renjie, Duan Lingtian dengan cepat menyimpulkan bahwa Kuang Tianzeng pasti ada di sini karena dia telah membunuh Chu Han di tempat suci yang ditinggalkan oleh Kaisar Dewa. Dia tahu bahwa Kuang Tianzeng adalah guru Chu Han dan juga kakak senior dari kakek Du Qianjun. Duan Lingtian tidak bermaksud menyembunyikan kebenaran dari Linghu Renjie sehingga dia menceritakan apa yang terjadi pada Linghu Renjie. Lagi pula, dia tidak menjelaskan semuanya dengan benar, Linghu Renjie mungkin berpikir tidak ada salahnya membiarkan Duan Lingtian pergi bersama Kuang Tianzeng. Meskipun Kuang Tianzeng tidak dapat membuktikan bahwa dia membunuh Chu Han, kemungkinan besar Kuang Tianzeng akan tetap membunuhnya. Lagi pula, lebih baik berbuat salah di sisi hati-hati. Apa? Anda membunuh murid Kuang Tianzeng? Dari apa yang saya dengar, Chu Han adalah murid termuda dan paling dicintainya. Dia memperlakukan Chu Han seperti cucunya. Linghu Renjie secara alami terkejut dengan pengakuan Duan Lingtian. Dia tidak menyangka Duan Lingtian begitu mendominasi. Duan Lingtian tidak hanya membunuh murid dari dua tetua tertinggi dari Sekte Kabut Tersembunyi, tetapi dia bahkan membunuh murid tersayang dari seorang tetua dalam dari Sekte Naga Terbang. Tak perlu dikatakan, Kuang Tianzeng berbeda dari penatua tertinggi Feng dan penatua tertinggi Lei dari Sekte Kabut Tersembunyi. Bukan hanya perbedaan status mereka, tetapi juga kekuatan mereka. Bahkan jika empat tetua tertinggi dari Sekte Kabut Tersembunyi bergabung, mereka bukan tandingan Kuang Tianzeng. Di sisi lain, bahkan jika Linghu Renjie bergabung dengan leluhur klan dan tetua tertinggi klan, mereka hanya akan mampu bertarung imbang dengan Kuang Tianzeng paling banyak. Saya tidak punya pilihan. Saya akan membunuhnya atau saya mati, kata Duan Lingtian. Linghu Renjie tidak lagi mengajukan pertanyaan. Jika dia berada di posisi Duan Lingtian, dia akan membuat pilihan yang sama. Setelah beberapa saat, dia berkata, jangan khawatir. Aku akan menangani ini. Sementara itu, Kuang Tianzeng ragu sejenak saat mendengar pertanyaan Linghu Renjie. Kemudian, dia menjawab, saya datang untuk Duan Lingtian karena saya curiga dia terlibat dalam kematian murid saya, Chu Han. Saya ingin bertanya kepadanya bagaimana murid saya meninggal. Petik 2. Mata Kuang Tianzeng berkilat dingin saat dia berbicara.
Ketika dia mengetahui bahwa Duan Lingtian telah membunuh Sangguan Xiongfeng dan Long Xiao, dia hampir 100% yakin bahwa Duan Lingtian telah membunuh muridnya. Oleh karena itu, segera setelah klan Linghu menyerahkan Duan Lingtian kepadanya, dia akan membunuh Duan Lingtian setelah meninggalkan tanah milik klan Linghu. Mungkin, jika Duan Lingtian tidak mengaku kepada Linghu Renjie sebelumnya, Linghu Renjie akan melewatkan kilatan dingin sekilas di tatapan Kuang Tianzeng. Dia tersenyum tipis saat menjawab, Penatua Tianzeng, saya akan bertanya kepada Duan Lingtian tentang masalah ini atas nama Anda. Kemudian, tanpa memberi Kuang Tianzeng kesempatan untuk berbicara, Linghu Renjie bertindak seolah-olah dia sedang berkomunikasi dengan Duan Lingtian melalui transmisi suara. Setelah beberapa saat, dia melihat ke arah Kuang Tianzeng dan berkata, Penatua Tianzeng, saya telah berbicara dengan Duan Lingtian. Dia berkata bahwa dia tidak mengenal muridmu. Bisakah Anda salah, Penatua Tianzeng? Petik 2. Pemimpin klan Linghu, sebaiknya kamu memanggilnya ke sini agar dia bisa menjelaskannya sendiri, kata Kuang Tianzeng. Ketika dia melirik tanah klan Linghu di belakang Linghu Renjie, sedikit kewaspadaan bisa terlihat di matanya. Klan Linghu dulunya memiliki kejeniusan mengerikan dalam formasi. Jenius itu telah meletakkan formasi penjaga di tanah klan Linghu. Di masa lalu, formasi saja telah membunuh 3 Lord of Gods yang belum sempurna yang masuk ke tanah klan. Rumor mengatakan bahwa formasi penjaga bisa melukai dewa-dewa tingkat menengah dan melukai dewa-dewa tingkat lanjut. Untuk alasan ini, Kuang Tianzeng tidak menyerbu ke dalam tanah klan Linghu untuk menangkap Duan Lingtian. Jika Duan Lingtian berada di sekte kabut tersembunyi, dia akan langsung masuk ke dalam sekte tersebut. Bagaimanapun, 4 tetua tertinggi sekte kabut tersembunyi dan formasi penjaga sekte mereka bukanlah ancaman baginya. Sekte kabut tersembunyi tidak memiliki ahli dalam formasi sehingga bahkan 10.000 formasi pengawal sekte iblis lebih kuat dari sekte kabut tersembunyi. Tetua Tianzeng, tidak nyaman bagi Duan Lingtian untuk keluar, kata Linghu Renjie sambil tersenyum, saya yakin Anda pernah mendengar tentang apa yang terjadi di sekte kabut tersembunyi, kan? Saya khawatir sekte kabut tersembunyi mungkin membuat orang-orang mengintai di luar perkebunan kami menunggu kesempatan untuk menyergap Duan Lingtian. Kuang Tianzeng membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi Linghu Renjie menyela, selain itu, sebelum adik perempuanku yang kedua pergi, dia telah berjanji untuk tidak keluar dari tanah klan sampai tiba waktunya untuk kontes besar naga laten. Oleh karena itu, begitu dia kembali dari sekte kabut tersembunyi, dia bersumpah pada sumpah darah hati iblis untuk menunjukkan ketulusannya. Inilah sebabnya dia tidak bisa keluar. Penatua Tianzeng, jika Anda benar-benar ingin bertemu dengannya, mengapa Anda tidak mengikuti saya ke dalam? Aku akan memanggilnya keluar untukmu. Ekspresi Kuang Tianzeng berubah tak sedap dipandang begitu mendengar kata-kata Linghu Renjie. Dia secara alami tidak mempercayai Linghu Renjie, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tidak bisa memaksa Linghu Renjie untuk bersumpah pada sumpah darah hati iblis. Meskipun dia bisa dengan mudah membunuh Linghu Renjie yang hanya seorang Lord of Gods yang belum sempurna, itu bukan tanpa konsekuensi. Lagi pula, kakek Linghu Renjie juga berada di sekte naga terbang. Yang terpenting, kakek Linghu Renjie lebih unggul darinya. Baik-baik saja maka, meskipun Kuang Tianzeng mewaspadai formasi penjaga klan Linghu, dia memutuskan untuk memasuki wilayah klan Linghu pada akhirnya. Dia bertekad untuk bertemu dan menanyai Duan Lingtian bahkan jika dia tidak bisa membunuh Duan Lingtian. Secara alami, apakah Duan Lingtian terlibat dalam kematian Chu Han atau tidak, dia memang berencana untuk menyerah membunuh Duan Lingtian. Dia hanya sementara mengesampingkan masalah ini. Duan Lingtian telah mengirim pesan ke Wu Feng yang berada di sekte kabut tersembunyi. Dia merasa lega ketika melihat bahwa mutiara jiwa Wu Feng masih utuh. Bab 3745 Peringatan Duan Lingtian. Saudara muda Duan, Wu Feng terkejut saat pertama kali menerima pesan Duan Lingtian. Ekspresinya berubah drastis ketika dia mengetahui bahwa Kuang Tianzeng, sesepuh dalam dari sekte naga terbang, telah pergi mencari Duan Lingtian di klan Linghu. Sejak dia datang untukku, aku khawatir dia mungkin telah mengirim orang untuk mencarimu juga. Saya kira mereka mengetahui tentang saya karena Anda menggunakan nama keluarga Anda ketika berbicara dengan saya di tempat suci. Saya akan baik-baik saja karena saya memiliki perlindungan klan Linghu, tapi saya khawatir sekte kabut tersembunyi mungkin tidak dapat melindungi Anda. Sebelum bergabung dengan klan Linghu, Duan Lingtian telah belajar banyak tentang klan dari Wu Feng. Dia juga mengetahui bahwa formasi penjaga sekte kabut tersembunyi jauh lebih lemah daripada klan Linghu.
Formasi penjaga sekte di sekte kabut tersembunyi bahkan tidak bisa menghentikan Ling Hu Heng dan Ling Hu Huan jika mereka memilih untuk memaksa masuk, apalagi Kuang Tianzeng. Selain itu, sekte kabut tersembunyi mungkin tidak memiliki niat untuk melindungi Wu Feng, yang hanyalah murid batiniah belaka. Lagi pula, mereka tidak mungkin mengambil risiko menyinggung seseorang seperti Kuang Tianzeng sebagai murid batiniah. Meskipun demikian, bahkan jika mereka bermaksud untuk melindungi Wu Feng, mereka tidak mampu melakukannya. Duan Lingtian berkata, Kakak Wu, menurut pendapat saya, Anda harus meninggalkan sekte kabut tersembunyi. Mengapa Anda tidak datang ke klan Linghu? Saya akan merekomendasikan Anda kepada pemimpin klan. Petik 2. Duan Lingtian sangat berterima kasih kepada Wu Feng. Jika Wu Feng tidak membawanya ke tempat suci yang ditinggalkan oleh Qin Wu, seorang kaisar dewa, dia akan kehilangan banyak hal. Sesuatu. Saudara muda Duan, saya menghargai kebaikan Anda, jawab Wu Feng, saya akan segera meninggalkan kabut tersembunyi. Namun, saya tidak akan bergabung dengan klan Linghu karena saya memiliki klan di belakang saya. Saya akan kembali ke klan saya untuk membantu mereka pindah ke tempat yang lebih aman. Saudara muda Duan, jangan ragu untuk menghubungi saya jika Anda membutuhkan bantuan saya. Saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda. Setelah itu, Wu Feng tidak lagi menanggapi pesan Duan Lingtian. Jelas Wu Feng mulai bertindak. Pada saat ini, Duan Lingtian tiba-tiba menerima pesan dari Linghu Renjie. Duan Lingtian, Kuang Tianzeng bersikeras untuk bertemu denganmu. Aku membawanya ke perkebunan, dan kami berada di aula utama sekarang. Tolong cepatlah. Jangan khawatir. Kami memiliki formasi penjaga klan. Bahkan jika dia menyerangmu, dia tidak akan bisa membunuhmu. Yang perlu Anda lakukan hanyalah muncul dan berurusan dengannya dengan acuh tak acuh, kata Linghu Renjie. Baiklah, jawab Duan Lingtian sebelum meninggalkan kamarnya dan berjalan ke aula utama. Ketika Duan Lingtian tiba di aula utama, dia melihat Linghu Renjie dan seorang lelaki tua. Pria tua itu memiliki tubuh sedang dan tampak muda untuk usianya. Terlepas dari penampilan rata-rata lelaki tua itu, Duan Lingtian tahu bahwa basis kultivasi lelaki tua itu sama sekali tidak rata-rata. Pemimpin klan, seru Duan Lingtian saat dia berjalan menuju keduanya. Duan Lingtian. Linghu Renjie tersenyum. Kemudian, dia berdiri di antara Duan Lingtian dan Kuang Tianzeng dengan punggung menghadap yang terakhir sebelum dia berkata ini adalah penatua Kuang Tianzeng dari Sekte Naga Terbang. Dia berasal dari 10.000 Sekte Iblis dan sekarang menjadi tokoh terkemuka di Sekte Naga Terbang. Setelah mengatakan itu, Linghu Renjie menoleh ke Kuang Tianzeng dan berkata, Tetua Tianzeng, saya yakin Anda sudah tahu tentang Duan Lingtian. Duan Lingtian menyapa Kuang Tianzeng dengan anggukan. Kuang Tianzeng tidak membuang waktu. Dia menatap Duan Lingtian dengan tajam dan langsung berkata, Duan Lingtian, saudara junior saya, Du Zhan, mengatakan bahwa cucunya, Du Qianjun, mengatakan kepadanya bahwa Anda dan Wu Feng dari Sekte Kabut Tersembunyi adalah orang-orang terakhir yang melihat saya, murid Chu Han, hidup. Duan Lingtian berpura-pura bingung dan berkata, apa maksudmu, Penatua Tianzeng? Saya belum pernah mendengar nama Chu Han sebelumnya. Apakah Anda salah mengira saya sebagai orang lain? Petik 2. Kuang Tianzeng mengerutkan kening. Jika dia tidak tahu lebih baik, dia akan tertipu oleh Duan Lingtian. Tidak mungkin mendapatkan petunjuk dari ekspresi Duan Lingtian. Oleh karena itu, dia tidak lagi berbasa-basi dan bertanya, Duan Lingtian, kamu membunuh muridku, kan? Ekspresi Linghu Renjie segera berubah. Dia melambaikan tangannya, dan penghalang tembus pandang muncul, memisahkan Duan Lingtian dan Linghu Renjie dari Kuang Tianzeng. Ini adalah formasi penjaga klan Linghu. Duan Lingtian merasa benar-benar nyaman begitu dia melihat penghalang. Bagaimanapun, dia tahu betapa kuatnya itu setelah mendengarkan Wu Feng. Itu mampu membunuh Lord of Gods yang belum sempurna. Bahkan Lord of Gods perantara tidak akan bisa lolos tanpa cedera. Kuang Tianzeng menatap Linghu Renjie dengan tajam dan berkata, pemimpin klan Linghu, kamu terlalu berhati-hati. Terlepas dari ekspresi tenang di wajahnya, dalam hati Kuang Tianzeng berkobar-kobar. Dia juga merasa tidak berdaya. Dia marah dengan kehati-hatian Linghu Renjie, dan dia merasa tidak berdaya karena penghalang tembus pandang. Faktanya, begitu dia menanyakan pertanyaan itu, dia akan bergerak untuk membunuh Duan Lingtian. Dia tidak menyangka Linghu Renjie bereaksi begitu cepat. Setelah dia memperluas kesadaran surgawinya untuk menyelidiki penghalang, dia menemukan tidak mungkin dia bisa menembusnya. Karena alasan ini, dia tidak lagi bergerak.
Penatua Tianzeng, Anda memberitahu saya bahwa Anda hanya ingin menanyai Duan Lingtian, kata Linghu Renjie. Dia tidak repot-repot menyembunyikan ketidaksenangannya sama sekali ketika dia berbicara. Dia terus berkata dengan suara rendah. Saya minta maaf. Tidak dapat dihindari bahwa saya akan bertindak gegabah ketika memikirkan murid saya yang mati sia-sia, kata Kuang Tianzeng dengan tidak tulus. Dia menenangkan energi surgawinya yang melonjak sebelum dia melihat Duan Lingtian dan berkata, Duan Lingtian, aku sangat berharap kamu tidak ada hubungannya dengan kematian muridku. Jika tidak, baik klan Linghu maupun sekte kabut tersembunyi tidak akan bisa melindungimu. Setelah mengatakan itu, Kuang Tianzeng berbalik dan berjalan keluar dari aula utama. Energi surgawinya melonjak saat dia berkata dengan nada mengancam sebelum melangkah keluar dari aula utama, saya mendengar Anda berencana untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar naga laten sekte terbang. Sampai jumpa lagi pada waktu itu. Duan Lingtian tetap tenang dari awal hingga akhir, tidak terpengaruh oleh ancaman Kuang Tianzeng. Di matanya, Kuang Tianzeng hanyalah penghalang kecil di jalannya. Jika dia bahkan tidak bisa mengatasi rintangan sekecil itu, bagaimana dia akan menyelamatkan istrinya, Claire, 300 tahun kemudian. Bahkan jika Ling Hucuyin adalah KR dan dia dipersatukan kembali dengannya, dia masih perlu membuktikan dirinya kepada klan Xia di tanah persembahan surgawi. KR mungkin tidak mempedulikannya, tetapi sebagai seorang pria, dia bertekad untuk membuktikan dirinya. Duan Lingtian, kata Linghu Renjie dengan senyum masam, kamu tidak hanya menyinggung penatua tertinggi Feng dan penatua tertinggi Lei dari sekte kabut tersembunyi, tetapi kamu juga telah menyinggung penatua Tianzeng. Mereka bertiga tidak sabar untuk membunuhmu. Sebelum Anda menuju ke sekte naga terbang, Anda sebaiknya berhati-hati. Yang terbaik adalah jika Anda tidak meninggalkan tanah klan Linghu sama sekali. Petik 2. Ekspresi muram muncul di wajah Linghu Renjie setelah dia selesai berbicara. Saya mengerti. Duan Lingtian mengangguk. Dia tidak begitu bodoh untuk meninggalkan tanah klan Linghu. Dia tahu dua tetua tertinggi dari sekte kabut tersembunyi tidak akan membiarkan segalanya berjalan dengan mudah dan kemungkinan besar menunggu di kota Linghu, menunggu kesempatan untuk menyerang. Namun, mereka kemungkinan tidak akan gegabah membunuhnya sampai mereka bisa memastikan bahwa dia tidak memiliki latar belakang yang luar biasa. Dua tetua tertinggi dari sekte kabut tersembunyi mungkin mewaspadai latar belakangnya, tetapi Kuang Tianzeng jelas tidak peduli. Berdasarkan apa yang dilihat Duan Lingtian sebelumnya, Kuang Tianzeng akan membunuhnya secara langsung jika diberi kesempatan. Aku tidak menyangka akan menyinggung orang seperti itu bahkan sebelum aku bergabung dengan sekte naga terbang, Duan Lingtian menghela nafas dalam hati. Meskipun demikian, bahkan jika tidak ada Kuang Tianzeng, mereka yang berasal dari faksi kabut tersembunyi di naga terbang masih akan melihatku sebagai musuh mereka. Apa? Wu Feng melarikan diri. Tak lama setelah Kuang Tianzeng tiba di 10.000 sekte iblis, dia menerima pesan dari Duzan. Dia sangat marah karena dia memuntahkan seteguk darah. Sial, Duan Lingtian pasti telah memperingatkannya. Bab 3746 diberkati oleh surga. Sebelumnya, Kuang Tianzeng telah mengirim adik laki-lakinya, Duzan, ke sekte kabut tersembunyi sementara dia secara pribadi pergi ke klan Linghu. Dia sangat terburu-buru untuk membalaskan dendam muridnya sehingga dia lupa mempertimbangkan banyak hal. Pada saat itu, pikirannya dipenuhi oleh berita Duan Lingtian membunuh murid-murid dari elder tertinggi Feng dan elder tertinggi Lei dari sekte kabut tersembunyi. Kuang Tianzeng mendengar bahwa Sangguan Xiong Feng dan Long Xiao, murid dari dua tetua tertinggi sekte kabut tersembunyi, termasuk di antara 5 murid inti terkuat di sekte kabut tersembunyi. Selain itu, meskipun merupakan Raja Dewa tingkat menengah, keduanya mampu membunuh Raja Dewa tingkat lanjut biasa. Namun, Duan Lingtian, yang baru saja menjadi Raja Dewa yang belum sempurna, berhasil membunuh keduanya. Dengan kekuatan seperti ini, Kuang Tianzeng tahu Duan Lingtian tidak akan kesulitan membunuh muridnya, Chu Han, yang merupakan Raja Dewa sebelum kematiannya, bahkan jika Duan Lingtian hanyalah Dewa tingkat lanjut pada waktu itu. Kuang Tianzeng begitu asyik memikirkan Duan Lingtian setelah dia meninggalkan 10.000 sekte iblis untuk klan Linghu sehingga dia benar-benar mengabaikan hal-hal lain. Dia tidak menganggap bahwa kecepatannya akan jauh lebih cepat berkat kapal terbang tingkat tuannya dibandingkan dengan kecepatan Duzan. Akibatnya, berita tentang kunjungannya ke klan Linghu dengan cepat diteruskan ke Wu Feng bahkan sebelum Duzan tiba di sekte kabut tersembunyi. Duzan mencari Kuang Tianzeng segera setelah kembali ke 10.000 sekte iblis. Dia berkata dengan nada meminta maaf, kakak senior, kecepatanku terlalu lambat. Itu bukan salahmu, kata Kuang Tianzeng.
Meskipun dia marah, dia tidak membiarkan kemarahannya menghabiskan alasannya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, saya tidak mempertimbangkan hal-hal dengan benar yang mengarah ke Duan Lingtian memperingatkan Wu Feng. Namun, fakta bahwa Wu Feng melarikan diri dari sekte kabut tersembunyi semakin menegaskan bahwa saudara muda Duan yang Qian Jun ceritakan kepada kami adalah Duan Lingtian. Duan Lingtian jauh lebih kuat dari yang kita bayangkan. Dia hanya Raja Dewa yang belum sempurna, tapi dia berhasil membunuh Sangguan Xiong Feng dan Long Xiao. Ini menunjukkan dia mampu membunuh lawan dengan basis kultivasi 1 atau 2 tingkat lebih tinggi darinya. Ini juga berarti dia bisa membunuh Chu Han, yang merupakan Raja Dewa yang belum sempurna ketika dia hanyalah Dewa tingkat lanjut. Dengan semua ini, tidak diragukan lagi dialah yang membunuh Chu Han. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Kuang Tianzeng harus menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan amarahnya. Setelah beberapa saat, dia berkata, tidak apa-apa. Tidak ada terburu-buru. Saya mendengar dari Linghu Renjie bahwa Duan Lingtian berencana untuk berpartisipasi dalam kontes besar naga laten 20 tahun kemudian. Karena dia berencana untuk bergabung dengan Sekte Naga Terbang, saya akan memiliki banyak kesempatan untuk membunuhnya begitu dia bergabung dengan sekte tersebut. Saya tidak bisa membiarkan dia tumbuh lebih kuat jadi saya akan membunuhnya begitu dia memasuki sekte. Mata Kuang Tianzeng bersinar dengan niat membunuh ketika dia berbicara. Tidak bisakah kita membunuhnya saat dia berada di klan Linghu? Tanya Du Zhan. Kemudian, dia berkata, bakat bawaan dan keterampilan pemahaman Duan Lingtian terlalu menantang. Yang terbaik adalah membunuhnya lebih cepat daripada nanti. Petik 2. Meskipun Du Zhan belum pernah bertemu Duan Lingtian sebelumnya, dia telah mendengar lebih dari cukup tentang Duan Lingtian. Aku juga ingin membunuhnya secepat mungkin, kata Kuang Tianzeng dengan muram, namun, Linghu Renjie bertekad untuk melindunginya. Sebelumnya, bahkan sebelum aku bisa bergerak, Linghu Renjie sudah mengaktifkan formasi penjaga klannya. Setelah jeda singkat, Kuang Tianzeng terus berkata dengan gigi terkatup, Linghu Renjie itu berani bertindak kurang ajar karena kakeknya, Penatua Naga Putih, di Sekte Naga Terbang. Du Zhan menarik napas tajam setelah mendengar kata-kata Penatua Naga Putih. Penatua Naga Putih berasal dari klan Linghu. Di masa lalu, statusnya di klan setinggi tetua tertinggi. Dia adalah Lord of Gods perantara yang terkenal. Terlepas dari faksi, dia agak baik kepada junior yang memasuki Sekte Naga Terbang. Kuang Tianzeng memandang Du Zhan dan berkata, mengubah topik pembicaraan adik laki-laki, aku mendengar dari Lan Qing bahwa Duan Lingtian berasal dari alam Devata jadi dia seharusnya tidak memiliki keluarga di sini. Namun, Wu Feng berasal dari tanah energi mendalam sehingga dia harus memiliki keluarga di sini. Dia mungkin sudah memindahkan keluarganya ke tempat yang lebih aman, tetapi menyelidikinya sama saja. Jika kita bisa menangkap keluarganya, kita mungkin bisa mengancamnya. Setelah jeda, dia melanjutkan berkata, sedangkan untukku, aku akan kembali ke Sekte Naga Terbang terlebih dahulu untuk mempersiapkan pernikahan muridku karena tidak ada gunanya lagi tinggal di 10.000 Sekte Iblis. Jangan khawatir, kakak senior, Du Zhan berkata dengan sungguh-sungguh, bahkan jika dia memindahkan keluarganya, aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk menemukan mereka. Mendengar ini, Kuang Tianzeng mengangguk sambil tersenyum dan berkata, kalau begitu, aku akan merepotkanmu. Perjamuan pernikahan untuk muridku dan putri wakil pemimpin Sekte Sui akan diadakan dalam waktu 3 bulan. Saya akan mengirim undangan kepada Anda dan Lan Qing. Bawa Qian Jun dan Po Jun bersamamu untuk menghadiri pernikahan, kata Kuang Tianzeng. Setelah Kuang Tianzeng pergi, Du Zhan bergumam pada dirinya sendiri dengan penuh semangat, karena murid kakak senior akan menikahi putri wakil pemimpin Sekte Sui, status 10.000 Sekte Iblis kita pasti akan meningkat. Dengan itu, kita akan bisa menekan sekte kabut tersembunyi. Ketika Du Zhan akhirnya tenang, dia pergi mencari Lan Qing untuk membahas masalah pencarian Wu Feng dan keluarganya. Klan Linghu. Setelah Duan Lingtian bergabung dengan klan Linghu, Linghu Renjie, pemimpin klan dari klan Linghu, memperlakukannya dengan sangat baik. Linghu Renjie akan mencoba yang terbaik untuk memenuhi permintaannya. Untuk alasan ini, pendapatnya tentang Linghu Renjie dan klan Linghu agak tinggi. Selama waktu ini, Duan Lingtian tinggal di tanah klan Linghu dan fokus pada kultivasinya. Sayangnya, bahkan dengan bantuan berbagai pil surgawi dan buah surgawi, kecepatan kultivasinya tidak terlalu cepat. Faktanya, dia merasa kemajuannya cukup lambat setelah menjadi Raja Dewa yang belum sempurna. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk beristirahat dari monoton kultivasi dan terus memahami hukum ruang melalui keilahian pembangkit tenaga listrik tertinggi. Selain itu, ia juga mempelajari catatan kuno.
Linghu Renjie telah memberikan Duan Lingtian akses ke perpustakaan klan Linghu. Dia memiliki akses ke semua yang ada di perpustakaan kecuali rahasia inti klan Linghu. Pada saat ini, Duan Lingtian sedang membaca dengan teliti catatan kuno tentang metode pemurnian pil oleh para alkemis di alam dewa. Proses pemurnian pil di sini benar-benar rumit, Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri. Setelah membaca tentang pemurnian pil di alam dewa, dia menemukan pengetahuannya cukup dangkal. Mirip dengan alam Devata, alkemis di alam dewa harus menggunakan hukum api untuk membentuk api untuk memurnikan pil. Demikian pula, pengendalian api mereka sangat penting. Namun, saat Duan Lingtian melanjutkan membaca, dia menyadari bahwa di alam dewa, pemurnian pil tidak hanya bergantung pada kendali seseorang terhadap api. Ada juga tahap pemurnian dalam proses pemurnian pil yang bisa dilakukan dengan bantuan hukum kayu. Alkemis yang sangat berbakat bahkan dapat mengekstrak energi vitalitas, yang mirip dengan energi dari pohon kehidupan surgawi, yang ada di energi roh surga dan bumi dan mengilhami pil dengannya. Ini akan meningkatkan kemurnian pil, dan sebagai imbalannya, meningkatkan kualitas dan kemanjuran pil. Duan Lingtian sedikit terkejut. Dia tahu bahwa alam dewa memiliki pohon kehidupan surgawi, dan dia tahu tentang energi vitalitas dari pohon kehidupan surgawi. Lagi pula, dia juga memiliki pohon kehidupan surgawi di dunia kecilnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa energi vitalitas juga dapat diekstraksi dari energi roh surga dan bumi di alam dewa. Di alam dewa, tahap pertama pil pemurnian bergantung pada hukum api, tahap tengah bergantung pada hukum kayu, dan tahap terakhir bergantung pada hukum kehidupan. Setelah membaca ini, Duan Lingtian menyadari bahwa dia dilengkapi dengan hukum yang diperlukan untuk menjadi seorang alkemis jenius. Tidak banyak orang seperti dia. Dia benar-benar diberkati oleh surga. Dalam pertarungan, pemahaman yang lebih dalam tentang hukum dan kedalaman Fus akan menguntungkan. Namun, dalam hal pemurnian pil, Fus Profunditis dari hukum api tidak berguna. Selain itu, Fus Profunditis dapat menyebabkan suhu menjadi tidak stabil, menyebabkan kegagalan dalam pemurnian pil. Meskipun demikian, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menggunakan Fus Profundity untuk memanaskan kuali pada tahap awal selama seseorang berhati-hati. Ini akan menghemat banyak waktu. Sama halnya dengan hukum kayu dan hukum kehidupan. Sudah cukup selama seseorang memahami kedalaman hingga tahap penguasaan. Dengan kata lain, jika saya ingin memurnikan pil, saya tidak perlu membuang banyak waktu untuk memahami hukum api, hukum kayu, dan hukum kehidupan. Hukum api saya memenuhi standar. Adapun hukum kehidupan saya telah memahami kedalaman ke tahap awal. Namun, saya hanya memahami dua kedalaman dari hukum kayu ke tahap awal. Petik 2. Ketika Duan Lingtian berada di alam Devata, Duan Lingtian telah memahami semua kedalaman dari hukum api hingga tahap penguasaan di kamar hukum kuil judul yang terletak di alam independen. Namun, dia tidak menghabiskan banyak waktu untuk memahami hukum kayu dan hukum kehidupan. Dia hanya memiliki pemahaman yang dangkal tentang mereka. Meski begitu, itu semua berkat pohon kehidupan surgawi dan kayu surgawi yang jelas. Sepertinya aku harus mengunjungi kamar hukum klan Linghu. Dengan ini, Duan Lingtian tidak membuang waktu dan segera mengirim pesan ke Linghu Renjie, menanyakan apakah dia bisa memasuki kamar hukum. Balasan Linghu Renjie datang dengan cepat. Duan Lingtian, dengan pemahaman Anda yang mendalam tentang hukum ruang angkasa, kamar hukum klan kami tidak akan berguna bagi Anda sama sekali. Buang-buang waktu Anda untuk memasukinya. Petik 2. Duan Lingtian tahu Linghu Renjie telah salah memahami niatnya, jadi dia menjelaskan, pemimpin klan Anda salah paham dengan saya. Saya tidak memahami hukum ruang di kamar hukum. Saya ingin memahami hukum kehidupan dan hukum kayu. Bab 3747 hanya pembangkit tenaga listrik tertinggi yang dapat menciptakannya. Anda ingin memahami hukum kehidupan dan hukum kayu. Apakah Anda mencoba belajar alkimia? Linghu Renjie bertanya dengan bingung, kemudian, dia dengan ramah berkata, kamu tidak hanya membutuhkan pemahaman dasar tentang alkimia, tetapi kamu juga harus mempertimbangkan banyak faktor. Pil surgawi apa yang Anda butuhkan? Saya akan membantu Anda untuk mencari mereka. Anda tidak perlu belajar alkimia. Anda harus menggunakan waktu ekstra untuk meningkatkan basis kultivasi Anda sebagai gantinya. Petik 2. Duan Lingtian sangat menghargai kebaikan Linghu Renjie. Dia berkata sambil menghela nafas, pemimpin klan Linghu, saya telah mencapai hambatan dalam kultivasi saya jadi saya perlu istirahat. Meski begitu, pikiran saya dipenuhi dengan pikiran kultivasi bahkan ketika saya tidak bisa berkultivasi. Ini tidak baik untuk kultivasi saya, jadi saya harus mengalihkan fokus saya pada hal lain sebagai gantinya.
Ling Hu Renjie berkata, "Yah, selama kamu tahu apa yang kamu lakukan. Saya akan memberitahu Wang Fu untuk memberi Anda token untuk mengakses kamar hukum dan membawa Anda ke sana." Petik 2. Wang Fu adalah pembantu rumah tangga yang diatur oleh Ling Hu Renjie untuk melayani Duan Lingtian. "Terima kasih, pemimpin klan Ling Hu," jawab Duan Lingtian. Sekitar 15 menit kemudian, suara Wang Fu terdengar di luar kamar Duan Lingtian. "Tuan Muda Duan, saya telah memperoleh token akses dari pemimpin klan. Tolong beritahu saya ketika Anda ingin pergi ke kamar hukum." Duan Lingtian membuka pintu kamar dan berkata, "Ayo pergi sekarang." Duan Lingtian sangat ingin memahami hukum kehidupan dan hukum kayu. Dia ingin memahami kedalaman ke tahap penguasaan sesegera mungkin. Namun, dia tidak berniat memahami fus profunditis mereka untuk saat ini. Hukum ruang akan tetap menjadi hukum utamanya. Apalagi, seseorang hanya bisa menggunakan satu hukum selama pertarungan. "Tuan Muda Duan, tolong ikuti saya," kata Wang Fu sambil membawa Duan Lingtian pergi. Wang Fu memimpin Duan Lingtian melalui tanah klan Ling Hu sebelum mereka akhirnya tiba di ruang kosong yang luas. Ada orang-orang dalam kelompok kecil di daerah itu, melihat sekeliling mereka dengan waspada. "Tuan Muda Duan, disinilah kamar hukum klan kami berada. Kamar-kamarnya ada di bawah tanah." Setelah menunjukkan token akses ke sekelompok orang yang mendekati mereka, Wang Fu membawa Duan Lingtian ke tangga yang tersembunyi di balik platform batu yang mengarah ke bawah tanah. Duan Lingtian memperhatikan tangga dan dinding di kedua sisinya diukir dengan pola yang rumit. Dia secara naluriah memperluas kesadaran surgawinya untuk menyelidiki mereka dan menemukan bahwa itu adalah prasasti untuk formasi. Ketika mereka tiba di kaki tangga, Duan Lingtian melihat terowongan panjang di antara dua baris kompartemen yang berukuran sekitar 100 meter persegi. "Penatua," panggil Wang Fu sambil menyerahkan token akses kepada seorang lelaki tua. Orang tua itu memperluas kesadaran surgawinya ke dalam token akses. Dengan itu, proyeksi Ling Hu Renjie. Dia memanggil pemimpin klan. "Elder keempat, kamu bertugas hari ini." Ling Hu Renjie bertanya sambil tersenyum. "Ya," jawab tetua keempat dari klan Ling Hu. Mirip dengan sekte kabut tersembunyi, para tetua dibagi menjadi tetua dalam dan tetua luar juga. Kemudian, penatua batin dibagi lagi menjadi penatua batin biasa, penatua inti, dan penatua tertinggi. Penatua keempat dari klan Ling Hu adalah tetua inti yang merupakan raja dewa tingkat lanjut. Duan Lingtian ingin menggunakan kamar hukum. Dia diizinkan untuk tinggal selama dia mau, jadi jangan terburu-buru, kata Ling Hu Renjie. Setelah itu, sosok Ling Hu Renjie menghilang dari pikiran sesepuh keempat. Duan Lingtian, penatua keempat dari klan Ling Hu memandang Duan Lingtian. Duan Lingtian, yang terganggu oleh proyeksi Ling Hu Renjie, sadar kembali ketika dia mendengar suara lelaki tua itu. Orang tua itu berkata dengan senyum cerah di wajahnya, "Duan Lingtian, aku Ling Hu Hua, tetua keempat dari klan Ling Hu. Saya mendengar tentang Anda. Meskipun Anda bahkan belum berusia 3000 tahun, Anda sudah menjadi Raja Dewa yang belum sempurna. Selain itu, Anda dapat membunuh dua murid inti dari Sekte Kabut tersembunyi yang lebih kuat dari Raja Dewa tingkat lanjut biasa meskipun hanya Raja Dewa Perantara." Petik 2. Jelas berita Duan Lingtian membunuh Sangguan Xiong Feng dan Long Xiao telah menyebar di luar Sekte Kabut tersembunyi. Duan Lingtian tersenyum dan menjawab dengan rendah hati, "Penatua keempat, saya hanya beruntung." "Duan Lingtian, kamu terlalu rendah hati. Saya sepupu pemimpin klan jadi saya mengetahui rahasia banyak hal. Saya harus mengatakan bahwa Anda membuat pilihan yang tepat dengan bergabung dengan kami. Apapun yang dapat diberikan oleh Sekte Kabut tersembunyi kepada Anda, kami juga dapat menyediakannya untuk Anda. Yang terpenting, kami juga dapat memberi Anda apa yang tidak bisa dilakukan oleh Sekte Kabut tersembunyi. Ambil kamar hukum misalnya. Seperti yang Anda lihat, selain kami, tidak ada orang lain di sini. Kamar hukum mengkonsumsi sejumlah besar batu surgawi sehingga bahkan keturunan langsung klan tidak bisa begitu saja masuk sesuka mereka. Adapun anggota lain, mereka harus memenuhi persyaratan tertentu sebelum mereka diizinkan memasuki kamar hukum untuk waktu yang terbatas. Namun, pemimpin klan kami memperlakukan Anda dengan murah hati dan tidak membatasi waktu Anda di sini. Dia bahkan menyuruhku untuk tidak membuatmu terburu-buru, kata Ling Hu Hua. Dia masih sedikit terkejut dengan kata-kata Ling Hu Renjie sebelumnya. Lagi pula, dia belum pernah menerima perintah seperti itu dari Ling Hu Renjie. Pemimpin klan memang murah hati, kata Duan Lingtian sambil mengangguk. Dia tidak akan pernah melupakan kebaikan dan keramahan Ling Hu Renjie. Dia pasti akan membalas budi ini di masa depan jika dia punya kesempatan.
Kamu bisa memasuki ruangan manapun. Anda dapat mengetahui hukum apa yang dikandungnya selama Anda menyelidikinya dengan kesadaran surgawi Anda, kata Ling Huhua. Dengan itu, Duan Lingtian memperluas kesadaran surgawinya dan dengan cepat menemukan kamar hukum yang dia butuhkan. Dia berencana untuk memahami kedalaman dari hukum kehidupan hingga tahap penguasaan terlebih dahulu sebelum dia memahami hukum kayu. Sementara itu, Wang Fu pergi begitu dia menyelesaikan tugasnya. Mereka yang tidak ada urusan di sana tidak boleh tinggal lama. Karena Duan Lingtian memiliki pengalaman dengan kamar dalam hukum, dia akrab dengan mereka. Kembali ketika dia berada di alam Devata, dia telah menghabiskan 3 bulan di kamar hukum kuil judul yang berisi hukum api dan hukum bumi. Setelah itu, ia berhasil memahami kedalaman hukum api dan hukum bumi hingga tahap penguasaan. 4 bulan kemudian, Duan Lingtian akhirnya memahami kedalaman dari hukum kehidupan dan hukum kayu ke tahap penguasaan. Setelah berjalan keluar dari kamar hukum, Duan Lingtian bertanya kepada Ling Huhua, yang kebetulan sedang bertugas lagi, penatua keempat klan tidak memiliki kamar hukum yang berisi hukum waktu. Sebelum Duan Lingtian memasuki kamar hukum yang berisi hukum kehidupan, dia sempat merasakan kamar hukum lainnya. Selain kamar yang berisi 5 elemen, ia merasakan kamar dengan hukum angin, es, guntur, kematian, kehidupan, dan kayu. Namun, dia tidak merasakan hukum waktu. Dia tidak yakin apakah tidak ada hukum waktu di sini atau apakah inderanya tidak cukup kuat, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya saat itu. Ketika dia selesai memahami kedalaman dari hukum kehidupan hingga tahap penguasaan dan hendak memasuki kamar hukum yang berisi hukum kayu, dia secara singkat merasakan kamar-kamar lain lagi. Mirip dengan sebelumnya, dia tidak merasakan hukum waktu. Sekarang setelah dia selesai memahami kedalaman dari hukum kayu ke tahap penguasaan, dia tidak bisa tidak bertanya kepada Ling Huhua tentang hal itu. Sebelumnya, Duan Lingtian telah melupakan semua tentang hukum waktu. Dia hanya memikirkannya lagi ketika dia tiba di kamar hukum klan Linghu. Di masa lalu, dia telah memahami kedalaman dari hukum waktu hingga tahap penguasaan di alam yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi yang ditemukan oleh tuannya, Feng Qingyang. Untuk alasan ini, dia pikir dia akan dapat memahami beberapa kedalaman fus ganda dari hukum waktu di kamar hukum klan Linghu. Ling Huhua sedikit terkejut dengan pertanyaan Duan Lingtian. Setelah beberapa saat, dia terkekeh dan berkata, Duan Lingtian, apakah Anda tidak menyadari bahwa kamar hukum yang berisi hukum waktu hanya dapat dibuat oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi? Bahkan dewa tertinggi tingkat lanjut yang ahli dalam formasi tidak dapat membuat kamar hukum yang berisi hukum waktu. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang di alam dewa. Bab 3748 Duan Lingtian kecewa. Hanya pembangkit tenaga listrik tertinggi yang dapat membuat kamar hukum dengan hukum waktu. Duan Lingtian mengingat kamar hukum yang dia masuki saat dia berada di neraka Asura, salah satu dari 7 tempat paling mematikan di alam Devata. Memang, itu diciptakan oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi juga. Tuannya, Feng Qingyang, telah mewarisi warisan dari pembangkit tenaga listrik tertinggi yang juga termasuk kamar hukum yang berisi hukum waktu. Selain hukum ruang, hukum kedua yang diprioritaskannya adalah hukum waktu. Hukum waktu, mirip dengan hukum ruang, juga yang terkuat di antara 4 hukum tertinggi. Kamu berencana untuk memahami hukum waktu juga. Jika klan kita memiliki kamar hukum untuk hukum waktu, pemimpin klan dan yang lainnya akan memahami hukum waktu juga. Sayangnya, hanya pembangkit tenaga listrik tertinggi yang dapat membangun kamar yang berisi hukum waktu. Mungkin, hanya kekuatan berpangkat tertinggi yang memiliki kontak dekat dengan pusat kekuatan tertinggi yang memiliki kamar dengan hukum waktu. Selain itu, Anda hanya dapat menemukannya di warisan yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi, kata Ling Huhua. Duan Lingtian tersenyum malu-malu setelah mendengar kata-kata ini. Ling Huhua melanjutkan berkata, sebagai salah satu yang terkuat di antara 4 hukum tertinggi, hukum waktu adalah yang paling sulit dan paling sulit untuk dipahami. Dalam sejarah klan Linghu, tidak ada yang memahami semua kedalaman dari hukum waktu hingga tahap penguasaan, apalagi memahami kedalaman fusnya. Bukannya tidak ada yang berpikir untuk menguasai hukum waktu. Namun, para raja dewa yang ingin melakukannya tidak punya waktu untuk fokus memahami hukum waktu. Bagaimanapun, mereka harus bersiap untuk kesengsaraan surgawi. Di alam dewa, hanya mereka yang berbakat atau mereka yang cukup beruntung untuk mendapatkan buah surgawi waktu atau tablet batu hukum waktu yang akan memahami hukum waktu. Bagi kebanyakan orang, itu akan membawa mereka 2 kali usaha dibandingkan dengan hukum lain untuk memahami hukum waktu. Duan Lingtian mengangguk. Dia sadar betapa beruntungnya dia telah memasuki kamar hukum waktu yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi di neraka Asura.
Bahkan mereka yang berasal dari alam dewa hanya bisa memimpikannya kesempatan seperti itu. Dia berpikir bahwa kata-kata Ling Huhua masuk akal. Bagaimanapun juga Kings of Gods berpacu dengan waktu. Mereka harus memastikan bahwa mereka cukup kuat untuk menghadapi kesengsaraan surgawi setiap 1000 tahun. Jika tidak, mereka akan mati. Terlebih lagi, jika mereka menolak untuk menjadi Raja Dewa itu hanya akan menghalangi kultivasi mereka. Mereka akan selamanya tetap lemah. Bahkan jika mereka berhasil memahami hukum waktu, itu tidak akan memberi mereka keuntungan karena basis kultivasi mereka yang rendah. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari tangga. Tuan Muda Duan. Itu adalah Wang Fu. Ketika Duan Lingtian keluar dari kamar kayu dan menemukan tidak ada ruang waktu, dia mengirim pesan ke Wang Fu, memintanya untuk datang. Bagaimanapun, Wang Fu memegang token akses sehingga dia membutuhkan Wang Fu untuk membawanya keluar dari tempat ini. Penatua keempat, terima kasih telah menjawab pertanyaan saya. Karena saya telah melakukan apa yang harus saya lakukan di sini, saya akan pergi sekarang, kata Duan Lingtian, mengucapkan selamat tinggal pada Ling Huhua sebelum dia pergi bersama Wang Fu. Baiklah, Ling Huhua mengangguk dan tersenyum saat melihat Duan Lingtian pergi. Dia bergumam pada dirinya sendiri, klan Linghu kami benar-benar beruntung bahwa pemimpin klan berhasil membujuk pemuda ini untuk bergabung dengan kami. Ling Huhua menyadari berapa banyak waktu yang dihabiskan Duan Lingtian di sini. Dengan waktu yang dibutuhkan Duan Lingtian, dia tahu itu tidak cukup bagi Duan Lingtian untuk memahami Fus Profunitis. Duan Lingtian telah pergi setelah memahami kedalaman dari dua hukum ke tahap penguasaan, menunjukkan bahwa dia tidak berniat untuk mengambil keuntungan dari kemurahan hati klan Linghu. Tidak hanya Duan Lingtian yang sangat berbakat, tetapi karakternya juga bagus. Oleh karena itu, dia pikir klan Linghu beruntung memiliki anggota seperti itu. Setelah Duan Lingtian kembali ke kamarnya, dia mengeluarkan Divine Pil Cauldron yang sebelumnya dia peroleh dari sisa-sisa alam dewa. Faktanya, dia memperoleh 2 kuali pil surgawi dari sisa alam dewa yang dia temui di alam dewata. Di alam dewa, kuali pil surgawi adalah sama. Yang penting adalah nyala api yang digunakan untuk memurnikan pil dan kendali seseorang atas nyala api. Jika nyala api terlalu panas, seseorang berisiko membakar tanaman obat sebelum bisa disuling. Ini menunjukkan betapa pentingnya bagi seseorang untuk dapat mengendalikan energi surgawi dan hukum api. Selain itu, pil pemurnian di alam dewa sangat bergantung pada bakat bawaan, pengalaman, dan kemampuan seseorang untuk merasakan energi roh langit dan bumi. Ada banyak alkemis berbakat dan berpengalaman yang tidak dapat mengekstrak energi vitalitas saat memurnikan pil. Untuk alasan ini, tingkat keberhasilan penyempurnaan pil mereka rendah. Bahkan pil yang berhasil mereka perbaiki kualitasnya rendah. Namun, ada juga pil surgawi tanpa perbedaan kualitas yang dapat disempurnakan setelah dimurnikan dari energi vitalitas yang diekstraksi dari energi roh surga dan bumi. Contoh pil semacam itu adalah pil terobosan Lord, yang ditawarkan sebagai hadiah untuk kompetisi besar naga laten oleh Sekte Naga Terbang. Tak perlu dikatakan, kesuksesan tidak dijamin. Alkemis Sekte Naga Terbang yang bisa memurnikan lebih dari 10 pil terobosan Lord dianggap sebagai alkemis tingkat kedua di alam dewa. Dia dianggap agak terampil dan sangat diminati di antara pasukan peringkat kaisar karena kemampuannya untuk memperbaiki pil surgawi tingkat kaisar bahkan jika tingkat keberhasilannya tidak terlalu tinggi. Saya akan mencoba untuk memperbaiki pil surgawi primer, sekunder, tersier, Duan Lingtian berpikir dalam hati ketika dia mengingat 3 pil yang diperolehnya selama pelelangan klan Zhou di kota Skywind. Dia telah berhasil mengalahkan Zhong Si, tuan keempat dari klan Zhong. Pada saat itu, dia baru saja tiba di tanah energi mendalam. 3 pil surgawi telah sangat meningkatkan kultivasinya pada waktu itu. Dia memutuskan untuk memperbaiki 3 pil karena dia memiliki semua ramuan obat yang diperlukan di cincin spasial Chuhan. Apakah Chuhan seorang alkemis? Duan Lingtian bertanya-tanya dalam hati. Spekulasi Duan Lingtian benar. Kuang Tianzeng, tetua dalam dari Sekte Naga Terbang, menyukai Chuhan bukan hanya karena bakat kultivasi Chuhan, tetapi juga karena bakat Chuhan dalam alkimia. Meskipun Chuhan hanyalah dewa tingkat lanjut, dia sudah mampu menyempurnakan pil surgawi tingkat raja biasa. Pil surgawi dari kelas yang sama dibagi lagi menjadi tingkat yang berbeda. Misalnya, Lord Breakroh Divine Pil yang dapat menghilangkan hambatan yang dihadapi oleh Kings of Gods tingkat lanjut sebelum menjadi Lord of Gods yang belum sempurna adalah Divine Pil tingkat tuan yang luar biasa. Untuk alasan ini, itu adalah salah satu pil surgawi kelas atas yang paling didambakan oleh para raja dewa. Alkemis dari Sekte Naga Terbang itu pastilah seorang alkemis surgawi tingkat penguasa karena dia mampu menyempurnakan pil surgawi kelas atas.
Namun, tidak semua alkemis surgawi tingkat tuan sama. Mereka yang tidak berbakat memiliki tingkat keberhasilan yang rendah sehingga jumlah pemborosan mereka agak mengejutkan. Adapun mereka yang sangat berbakat, tingkat keberhasilan mereka agak tinggi dan stabil. Selain itu, tingkat keberhasilan mereka dalam menyempurnakan pil surgawi tingkat rendah bahkan lebih tinggi. Jika saya tidak salah, alkemis dari Sekte Naga Terbang itu seharusnya tidak berbakat luar biasa. Spekulasi Duan Lingtian didasarkan pada kemampuan Sekte Naga Terbang untuk menghasilkan begitu banyak pil dewa terobosan dewa dalam 100 tahun. Di alam para dewa, peringkat alkemis surgawi dalam urutan menurun adalah sebagai berikut: alkemis surgawi tingkat tertinggi, alkemis surgawi tingkat kaisar, alkemis surgawi tingkat raja, alkemis surgawi tingkat raja, dan alkemis surgawi tingkat dewa. Duan Lingtian juga berspekulasi bahwa Chu Han adalah seorang alkemis surgawi tingkat dewa. Mari kita coba untuk memperbaiki pil. Di alam dewa, bahan pil tidak dirahasiakan karena tidak semua orang bisa memperbaiki pil surgawi. Selain itu, bahkan jika seseorang mengetahui bahannya, tanpa mengetahui tekniknya, seseorang tidak akan dapat memperbaiki pil surgawi. Semakin tinggi tingkat pil surgawi, semakin ketat persyaratan tekniknya. Pil surgawi primer, sekunder, dan tersier adalah pil surgawi tingkat dewa. Karena mereka agak umum di alam dewa, bahan dan teknik untuk memperbaikinya bukanlah rahasia. Meskipun mereka relatif mudah untuk disempurnakan oleh alkemis surgawi peringkat dewa yang layak, setiap langkah itu penting. Kalau tidak, penyempurnaan pil juga akan gagal. Ketika Duan Lingtian menggunakan hukum kayu untuk memurnikan 3 pil surgawi, kuali tiba-tiba meledak sebelum pil terbentuk, membuang-buang ramuan. Aku gagal, apakah karena aku tidak memiliki bakat untuk menjadi seorang alkemis surgawi? Duan Lingtian tampak sedikit kecewa saat dia melihat ramuan yang terbuang dan hangus. Jika alkemis surgawi lainnya mendengar kata-kata Duan Lingtian, mereka akan memutar mata. Bagaimanapun, alkemis surgawi pemula yang berhasil menyempurnakan 3 pil surgawi dalam upaya pertama mereka sama langkahnya dengan bulu Phoenix di alam dewa. Bab 3749 Kesengsaraan Pil dan Pil Divin Batas. Duan Lingtian agak kesal karena dia gagal memperbaiki pil surgawi primer, sekunder, dan tersier karena itu hanya pil surgawi tingkat dewa. Selain itu, dia telah membaca teknik yang direvisi untuk memperbaikinya dari salah satu catatan di perpustakaan klan Linghu. Tekniknya telah mendaftarkan setiap langkah secara rinci, namun, dia masih gagal. Karena itu, dia kecewa dan kesal. Mari kita coba lagi. Saya masih memiliki cukup ramuan obat untuk melakukannya. Jika saya gagal, maka saya akan istirahat. Mungkin, saya hanya tidak memiliki bakat untuk menjadi seorang alkemis surgawi. Duan Lingtian mencoba memperbaiki ketiga pil itu untuk kedua kalinya. Dia bahkan lebih serius dari sebelumnya dan memastikan bahwa dia mengikuti instruksi dengan tepat. Dia juga sangat berhati-hati ketika mencapai tahap pemurnian di mana dia sebelumnya gagal. Pil surgawi tingkat dewa biasanya akan terbentuk setelah tahap pemurnian karena tidak perlu memurnikannya dengan energi vitalitas dari energi roh surga dan bumi. Bagaimanapun, alkemis surgawi peringkat dewa tidak memiliki kemampuan untuk mengekstrak energi vitalitas dari energi roh surga dan bumi. Tidak seperti pil surgawi dengan nilai yang lebih tinggi, tingkat keberhasilan pemurnian pil surgawi tingkat dewa cukup tinggi karena tidak perlu untuk tahap pemurnian. Haruskah aku memurnikannya? Duan Lingtian bertanya-tanya pada dirinya sendiri, menurut catatan, tingkat keberhasilannya adalah 100% jika saya berhasil memurnikan pil. Secara alami, jika saya gagal dalam tahap pemurnian, itu akan mengakibatkan kegagalan langsung. Jika saya tidak memurnikan pil, tingkat keberhasilannya sekitar 60%. Setelah sampai sejauh ini, Duan Lingtian tidak puas dengan tingkat keberhasilan 60%. Selain itu, dia dapat dengan mudah memperoleh energi vitalitas dari pohon kehidupan surgawi di dunia kecilnya alih-alih mengekstraknya dari energi roh surga dan bumi. Yang perlu dia lakukan hanyalah sedikit melepaskan energi vitalitas di dunia kecilnya ke dunia luar. Hanya dengan berpikir, Duan Lingtian melepaskan energi vitalitas di dunia kecilnya dan mengarahkannya ke kuali pil surgawi. Ketika pil selesai menyerap energi vitalitas, dia dengan cepat menutup dunia kecilnya lagi. Jika seorang alkemis surgawi tingkat tuan hadir, dia akan dikejutkan oleh sejumlah besar energi vitalitas yang dilepaskan Duan Lingtian. Mereka akan tertekan juga jika mereka tahu energi vitalitas dalam jumlah besar hanya digunakan untuk memperbaiki pil surgawi tingkat dewa. Lagi pula, bahkan alkemis surgawi peringkat tuan yang paling luar biasa hanya bisa mengekstrak kurang dari 10% energi vitalitas yang dilepaskan Duan Lingtian.
Pada saat ini, Duan Lingtian sepenuhnya fokus pada pil yang akan segera terbentuk. Setelah beberapa saat selesai, Duan Lingtian memukul kuali dengan ringan sebelum 3 pil surgawi ditembakkan. Dia secara naluriah mengulurkan tangan untuk mengambil pil surgawi. Pil surgawi tampak persis seperti yang ia peroleh dari pelelangan klan Zhou di kota Skywind. Namun, aroma pil surgawi lebih kuat dan bersinar lebih terang. Apa ini? Duan Lingtian segera menemukan bahwa tidak seperti yang dia peroleh dari pelelangan klan Zhou, ada kata-kata kuno yang mencolok pada pil surgawi yang dia sempurnakan. Kata-kata kuno untuk primer, sekunder, dan tersier dapat dilihat pada pil masing-masing. Saya pikir hanya batasi pil surgawi yang memiliki kata-kata kuno di atasnya. Petik 2. Tiba-tiba, guntur terdengar dari langit. Pada saat ini, para pembantu di halaman Duan Lingtian memandang ke langit dengan bingung. Paman Fu, apa yang terjadi? Wang Fu terkejut ketika dia melihat awan gelap berkumpul di atas halaman Duan Lingtian. Ini, sepertinya kesengsaraan surgawi. Namun, saya tidak berpikir siapapun di sini menghadapi kesengsaraan surgawi, tak satu pun dari Anda adalah Raja Dewa, dan Tuan Muda Duan seharusnya baru saja melewati kesengsaraan surgawinya baru-baru ini, gumam Wang Fu. Pada saat ini, suara angin bersiul terdengar di udara saat sesuatu menerobos atap salah satu ruangan. Paman Fu, lihat. Apa itu? Itu datang dari kamar Tuan Muda Duan. Sebelum Wang Fu bisa menjawab, sesosok tubuh melesat ke langit dengan ledakan keras. Tuan Muda, astaga. Wang Fu terbang ke langit dan mengejar Duan Lingtian. Dia merasa fenomena aneh itu ada hubungannya dengan Duan Lingtian. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat ini, banyak tetua dan murid klan Linghu mulai berkumpul. Apa yang sedang terjadi? Hei, bukankah itu halaman tempat tetua sementara yang baru, Penatua Duan yang terhormat tinggal? Saya mendengar bahwa Penatua Duan yang terhormat telah menjadi Raja Dewa yang belum sempurna. Ini berarti dia telah melewati kesengsaraan surgawi pertamanya. Dalam hal ini, apa ini? Jangan bilang pengurus rumah tangga di halamannya menerobos dan menghadapi kesengsaraan surgawi sekarang. Petik 2. Tidak, saya tahu pengurus rumah tangga di sana. Dia menghadapi kesengsaraan surgawi pertamanya 300 tahun yang lalu. Petik 2. Aneh sekali. Dengan ini, banyak orang terbang ke halaman Duan Lingtian. Karena mereka tidak berani masuk tanpa izin ke halamannya, mereka hanya menonton dari luar. Pada saat ini, tangisan terdengar di udara. Pemimpin klan. Dengan ini, kerumunan berpisah dan memberi jalan bagi Linghu Renjie. Seorang lelaki tua dengan rambut putih mengikuti di belakang Linghu Renjie. Matanya cerah saat dia melihat awan gelap di langit yang menjulang di atas halaman Duan Lingtian. Baut petir yang melintas di awan gelap agak aneh. Mereka tidak berwarna ungu, tetapi berwarna coklat kemerahan. Penatua Wu, ada yang aneh dengan kesengsaraan surgawi ini. Ini sepertinya bukan kesengsaraan surgawi Raja para Dewa, Linghu Renjie berkata kepada lelaki tua itu. Pemimpin klan, ini bukan kesengsaraan surgawi. Ini adalah kesengsaraan pil yang kemungkinan dipicu oleh pil Divine Limit, jelas lelaki tua itu. Pil surgawi batas. Linghu Renjie terkejut. Meskipun dia bukan seorang alkemis surgawi, dia tahu bahwa pil Divine Limit adalah pil Divine teratas. Setiap pil yang disempurnakan oleh alkemis surgawi yang berbeda memiliki kualitas yang berbeda. Masing-masing pil memiliki kualitas tertinggi yang menjadikannya pil Divine Limit. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, disertai dengan guntur, sambaran petir panjang menancap pada apa yang tampak seperti 3 titik di langit. Setelah itu, petir yang lebih tebal muncul dan menyerang lagi. Mirip dengan yang sebelumnya, tampaknya diserap oleh 3 titik di langit. Setelah itu, awan gelap berangsur-angsur menyebar. Pada saat ini adalah kesengsaraan pil. Astaga, jadi ini pil Tribulation yang dipicu oleh limit Divine Pil. Petik 2. Ada 2 sambaran petir tadi. Tunggu. Apakah ketiga titik itu adalah pil surgawi primer, sekunder, dan tersier? Lagi pula, tidak ada kekurangan orang yang berpengetahuan luas di klan Linghu. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi bahkan jika mereka belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya. Duan Lingtian. Di langit, Duan Lingtian baru saja menyingkirkan pil surgawi ketika dia mendengar Linghu Renjie memanggilnya. Dia secara naluriah berbalik dan melihat Linghu Renjie dan seorang lelaki tua. Pemimpin klan, Duan Lingtian menyapa Linghu Renjie. Dia terkejut ketika dia menemukan kerumunan telah berkumpul di dekat halamannya. Dia terlalu fokus pada pil Tribulation sebelumnya sehingga dia tidak memperhatikan sekelilingnya.
Lagi pula, jika pilnya gagal dalam kesengsaraan, pilnya akan cacat. Meski begitu, pil Divine Limit yang tidak sempurna adalah sesuatu yang dapat dengan mudah disempurnakan oleh siapapun. Duan Lingtian, apakah temanmu ada di sini? Apakah dia memurnikan pil surgawi primer, sekunder, dan tersier? Linghu Renjie bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia melihat sekelilingnya, mencoba menemukan orang yang memurnikan pil. Dia tidak mengira sosok seperti itu akan bergabung dengan klan Linghu, tetapi dia pikir itu bagus untuk bisa mengenal orang seperti itu. Bab 3750 Penatua Lin yang menakjubkan. Tidak setiap alkemis surgawi yang dapat mengekstrak energi vitalitas dari energi roh surga dan bumi mampu menyempurnakan pil batas surgawi, bahkan jika itu hanya pil surgawi batas tingkat dewa, apalagi mereka yang tidak dapat mengekstrak energi vitalitas. Semakin tinggi tingkat pil surgawi batas, semakin banyak energi vitalitas yang dibutuhkan untuk memperbaikinya. Oleh karena itu, mereka yang mampu memurnikan limit Divine Pil biasanya paling tidak adalah alkemis Divine tingkat tuan yang luar biasa. Sosok-sosok ini tidak mungkin bergabung dengan pasukan peringkat raja seperti klan Linghu ketika mereka sangat dicari oleh pasukan peringkat kaisar seperti Sekte Naga Terbang. Apa maksudmu, pemimpin klan Linghu? Duan Lingtian bertanya dengan bingung. Senior mana yang menyempurnakan pil surgawi primer, sekunder, dan tersier? Linghu Renjie bertanya lagi. Kau sedang membicarakan ini. Duan Lingtian mengeluarkan 3 pil surgawi dari cincin spasialnya. Pil-pil itu bersinar dengan cahaya coklat kemerahan setelah mereka berhasil menjalani kesengsaraan pil. Kata-kata kuno pada pil juga bersinar menyilaukan. Itu benar, Linghu Renjie mengangguk sambil berkata, biasanya, limit Divine Pil akan memicu pil tribulation setelah mereka terbentuk. Anda pergi ke kamar hukum untuk memahami hukum kehidupan dan kayu untuk menjadi seorang alkemis, bukan? Apakah Anda mengundang seseorang ke sini untuk mengajari Anda alkimia? Di mana dia? Sedikit keinginan bisa terdengar dalam suara Linghu Renjie saat dia berbicara. Linghu Hua telah memberitahu Linghu Renjie segera setelah Duan Lingtian meninggalkan kamar hukum sehingga dia tahu Duan Lingtian baru saja kembali ke halamannya hari ini. Tidak ada seorang pun di sini. Saya memperbaiki ini, kata Duan Lingtian sambil menggelengkan kepalanya dan melihat pil surgawi di tangannya. Linghu Renjie, lelaki tua itu, dan Wang Fu dikejutkan oleh kata-kata Duan Lingtian. Mirip dengan Linghu Renjie, Wang Fu juga menganggap pil surgawi disempurnakan oleh orang lain. Namun, setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, dia ingat bahwa Duan Lingtian telah tinggal di kamarnya setelah kembali dari kamar hukum. Apalagi tidak ada pengunjung. Bagaimanapun, dia pasti akan sadar jika ada pengunjung. Tuan Muda Duan, Anda dapat memperbaiki pil surgawi batas. Wang Fu berseru kaget. Sedikit rasa hormat bisa dilihat di matanya saat dia melihat Duan Lingtian. Linghu Renjie memandang Duan Lingtian dengan bingung saat dia bertanya, Duan Lingtian, apakah kamu bercanda? Tidak, aku mengatakan yang sebenarnya, jawab Duan Lingtian sambil menggelengkan kepalanya. Tetapi, Linghu Renjie tergagap, bukankah kamu baru saja memahami hukum kehidupan dan kayu dan baru mulai belajar alkimia? Itu benar, kata Duan Lingtian sambil mengangguk, itu adalah pertama kalinya saya memurnikan pil. Saya gagal dalam percobaan pertama saya. Saya tidak berpikir saya sangat berbakat karena saya gagal meskipun langkah-langkahnya tercantum secara rinci. Linghu Renjie memandang Duan Lingtian, tercengang. Ketika dia sadar kembali, sudut bibirnya mulai berkedut. Bukankah normal untuk gagal selama percobaan pertama seseorang? Dari apa yang Linghu Renjie ketahui, bahkan alkemis yang sangat berbakat dari alam Devata yang datang ke alam dewa dianggap luar biasa selama mereka berhasil memperbaiki pil dalam 10 percobaan pertama mereka. Namun, Duan Lingtian merasa dia tidak berbakat hanya karena dia gagal dalam upaya pertamanya. Bahkan bibir pria tua yang berdiri di belakang Linghu Renjie berkedut setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian. Duan Lingtian terus berkata, untungnya, saya punya cukup ramuan obat untuk dicoba lagi. Pada saat itu, saya pikir jika saya gagal dalam upaya kedua saya akan menyerah untuk mencoba. Saya sangat berhati-hati selama percobaan kedua saya. Saya tidak berharap pil surgawi menjadi pil surgawi batas dan memicu kesengsaraan pil. Untungnya, mereka melewati kesengsaraan. Kalau tidak, saya akan mempertanyakan keterampilan saya lagi. Petik 2. Setelah melihat betapa seriusnya Duan Lingtian ketika dia mengucapkan kata-kata itu, Linghu Renjie tiba-tiba dipenuhi dengan keinginan untuk mengalahkan Duan Lingtian. Linghu Renjie tidak sendirian. Orang-orang di sekitarnya juga dipenuhi dengan keinginan untuk mengalahkan Duan Lingtian setelah mendengarkan kata-katanya.
Kelompok murid dan tetua dari klan Linghu mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Hei, menurutmu Penatua Duan yang terhormat mencoba untuk menyombongkan diri atau benar-benar tidak menyadari apa yang dia katakan? Aku benar-benar marah. Saya seorang alkemis surgawi tingkat raja. Ketika saya mulai berlatih alkimia, saya menghancurkan lebih dari 20 Divine Peel Cauldron sebelum saya berhasil menyempurnakan Divine Peel pertama saya. Dia pikir dia tidak berbakat hanya karena dia hanya berhasil selama upaya keduanya. Petik 2. Mengapa saya pikir dia hanya pamer? Saya benar-benar merasa Penatua Duan yang terhormat perlu dipukuli. Aku benar-benar ingin menghajarnya. Gerakan mengungkap kekerasan ual demi menghapuskannya. Setelah mendengar diskusi di sekitarnya, Duan Lingtian akhirnya menyadari bahwa dia sebenarnya berbakat dalam alkimia. Dia menghela nafas lega dalam hati. Untungnya, dia tidak menyerah setelah percobaan pertamanya yang gagal. Kalau tidak, dia tidak akan tahu bahwa dia adalah seorang alkemis yang berbakat. Pada saat ini, lelaki tua yang berdiri di belakang Linghu Renjie bertanya dengan tidak percaya, Penatua Duan yang terhormat, itu adalah pertama kalinya Anda memurnikan pil? Ya, Duan Lingtian mengangguk. Kemudian, dia menoleh ke Linghu Renjie dan bertanya, pemimpin klan, dia. Linghu Renjie sadar kembali dan memperkenalkan orang tua itu kepada Duan Lingtian. Duan Lingtian, ini adalah kepala alkemis surgawi klan Linghu kami. Dia Penatua Lin Yan yang terhormat. Dia sahabatku, dan aku mempercayainya dengan hidupku. Kami bertemu ketika saya berkeliaran di dunia selama masa muda saya. Salam Penatua Lin yang terhormat, Duan Lingtian menyapa orang tua itu. Wajah Lin Yan memerah setelah mendengar kata-kata Linghu Renjie. Kemudian, dia mengangguk sopan kepada Duan Lingtian sebelum dia berkata kepada Linghu Renjie dengan sikap mencela diri sendiri, Linghu Renjie, apakah kamu mencoba mempermalukanku? Bagaimana Anda bisa memperkenalkan saya sebagai kepala alkemis surgawi klan kepada Penatua Duan terhormat yang baru saja menyempurnakan pil batas surgawi? Linghu Renjie berkata, teman lama, tidakkah kamu mendengar bahwa ini adalah pertama kalinya dia memurnikan pil? Betul sekali. Duan Lingtian mengangguk. Matanya cerah saat dia melihat Lin Yan dan berkata, Penatua Lin yang terhormat, saya mengikuti instruksi yang saya peroleh dari salah satu catatan di perpustakaan klan Linghu. Saya ingat catatan itu memiliki tanda tangan Anda. Anda pasti orang yang menemukan teknik baru itu. Penatua Lin yang terhormat, saya hanya seorang pemula jadi saya harus banyak belajar dari Anda. Mempertimbangkan keahlian dan pengalaman Anda, saya akan sangat menghargai jika Anda memberi saran kepada saya. Hai, Duan Lingtian benar-benar antusias belajar alkimia dan tidak sok sama sekali. Namun, ini membuat Lin Yan merasa lebih pahit ketika mendengar kata-kata dari bakat mengerikan yang bisa memperbaiki pil Divine Limit selama upaya keduanya. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Penatua Duan yang terhormat, saya tidak layak untuk memberi Anda nasihat. Namun, kita bisa saling bertukar pengetahuan. Penatua Lin yang terhormat, Anda terlalu rendah hati. Bagaimana saya bisa dibandingkan dengan kepala alkemis surgawi klan Linghu? Duan Lingtian berkata, Lin Yan akan mengalahkan Duan Lingtian jika bukan karena ketulusan dan mata polos Duan Lingtian. Dia mengambil beberapa napas dalam-dalam untuk menenangkan diri sebelum dia dengan penasaran bertanya, Penatua Duan yang terhormat, agar pil surgawi berubah menjadi pil surgawi batas energi vitalitas dibutuhkan selama tahap pemurnian. Bagaimana Anda berhasil mengekstrak energi vitalitas dari energi roh surga dan bumi selama upaya pertama Anda? Lin Yan memutuskan untuk mengubah topik. Jika tidak, jika Duan Lingtian terus berbicara, dia tidak yakin dia bisa menahan diri untuk tidak memukuli Duan Lingtian. Duan Lingtian berkata, itu mudah. Saya hanya mengikuti teknik yang saya baca di catatan. Saya memasukkan hukum kehidupan ke dalam energi surgawi saya sebelum saya mengekstrak energi vitalitas dari energi roh surga dan bumi. Aku ingat tanda tanganmu juga ada di memori jade jimat itu. Penatua Lin yang terhormat, Anda benar-benar luar biasa. Teknik Anda membantu saya mengekstrak energi vitalitas dari energi roh surga dan bumi dengan sangat cepat. Betul sekali. Duan Lingtian mengangguk. Matanya menyala saat dia melihat Lin Yan. Penatua Lin yang terhormat, saya mengikuti instruksi yang tercantum dalam formula pil yang tercatat di perpustakaan klan Linghu, formula itu memiliki tanda tangan Anda di atasnya, jadi Anda pasti yang mengimprovisasinya, kan? Penatua Lin yang terhormat, saya hanya seorang pemula, ada banyak hal yang harus saya pelajari dari Anda, saran dan keahlian Anda sangat dihargai. Duan Lingtian benar-benar bersemangat tentang alkimia dan tampaknya tidak sok sama sekali. Itu membuat Lin Yan merasa pahit.
Monster yang memproduksi pil Divine Limit pada hari pertama menyempurnakan pil Divine. Lin Yan menarik napas dalam-dalam lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Penatua Lin yang terhormat, saya tidak layak memberi Anda nasihat apapun, tetapi kita dapat bertukar pengetahuan satu sama lain. Penatua Lin yang terhormat, Anda terlalu rendah hati. Bagaimana saya bisa menandingi seseorang seperti Anda yang merupakan kepala alkemis surgawi klan Linghu? Duan Lingtian menjawab, Lin Yan mungkin telah mengalahkan Duan Lingtian jika bukan karena ketulusan dan tatapan polosnya. Lin Yan mengambil beberapa napas dalam-dalam. Setelah mendapatkan kembali akal sehatnya, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Penatua Duan yang terhormat, agar pil surgawi menjadi pil surgawi batas energi kekuatan hidup diperlukan untuk proses pemurnian. Anda berhasil mengekstraksi kekuatan hidup surga dan bumi pada hari pertama Anda menyempurnakan pil. Lin Yan mengalihkan topik, dia takut dia tidak bisa menahan diri dan bertindak karena marah jika Duan Lingtian terus berkata. Duan Lingtian mengangguk. Betul sekali. Bukankah itu mudah? Saya mengikuti teknik yang tercantum dalam buku-buku di perpustakaan klan Linghu. Saya menggabungkan energi surgawi saya dengan hukum kehidupan dan mengekstrak kekuatan hidup surga dan bumi setelah merasakannya. Duan Lingtian berkata dengan sungguh-sungguh, saya ingat ada tanda tangan Anda di jimat giok memori juga, jadi itu harus dicatat oleh Anda. Penatua Lin yang terhormat, Anda luar biasa. Teknik Anda memungkinkan saya untuk mengekstrak kekuatan hidup surga dan bumi hanya dalam waktu hari.